Shalom, Oma Opa yang ada di rumah. Selamat sore. Saya perkenalkan, nama saya adalah Purja. Saya juga seorang Oma, sama seperti Oma yang ada di rumah yang menonton acara ini. Nah, mari kita akan mulai persekutuan pada sore hari ini. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Setuju ya oma-oma, opa-opa yang hadir di rumah masing-masing. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang berada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Puji dan syukur kami panjatkan pada nama-Mu bahwa pada sore hari ini kami, Oma Opa dan saya sendiri bisa berkumpul bersama untuk memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Kami juga akan belajar tentang pembagian warisan nanti Tuhan. Memang warisan kami adalah Engkau juru selamat kami yang hidup dan bertahta di dalam surga selama-lamanya. Tapi di dunia juga kami hendak belajar bagaimana untuk meninggalkan warisan kepada anak cucu kami. Tolong berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mulai persekutuan ini dan kita naikkan satu buah lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat Tuhan sungguh besar untuk kita, oma-oma, opa-opa. Kita dipelihara, diberikan hidup yang bahagia. Kita dipelihara, diberikan kesehatan. Sampai saat ini, Oma Opa masih bisa memuji Tuhan dengan semangat, dengan bahagia. Karena hidup yang bahagia adalah selalu penuh dengan senyuman. Kenapa? Karena Tuhan selalu memelihara kita. Mari kita ulangi, kita serahkan ketakutan kita semua hanya kepada Tuhan. Kita nyanyikan ulang El Shaddai sekali lagi. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara
suaraku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan semua El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat Tuhan sungguh luar biasa bagi kita, oma-oma dan opa-opa. Saya sendiri juga merasakan berkat Tuhan, bimbingan Tuhan, pimpinan Tuhan, hari demi hari. Kita bangun tidur, bisa bangun dengan badan yang sehat saja, itu suatu anugerah yang terbesar. Setuju oma-oma dan opa-opa? Bayangkan, ada berapa orang yang di ICU minta oksigen, gak bisa nafas. Tuhan berikan kita nafas bebas, free. Oleh sebab itu kita harus bersandar hanya kepada Tuhan. Nah, sekarang tiba di puncak acara, selain kita berserah kepada Tuhan, kita pun harus belajar sesuatu di dunia ini. Kita hanya sementara. Tapi marilah kita manfaatkan waktu kita yang sementara ini dengan sebaik mungkin. Dan kita akan mendengarkan talk show yang akan dibawakan oleh Ibu Francisca, talk show tentang warisan. Bagaimana sih cara membagi warisan yang baik dan benar untuk anak cucu kita. Nah, Oma dan Opa sudah mempersiapkan warisan enggak? Buat saya tapi bukan buat anak cucu. Nah, sedikit intermezzo supaya kita enggak tegang Oma Opa ya. Karena butuh konsentrasi untuk mendengarkan warisan talk show ini. Saya persilahkan kepada Ibu Francisca untuk menyampaikan talk show-nya. Dan juga Ibu Nuke sebagai moderator, saya persilahkan. Selamat sore Opa, Oma, saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sehat semua ya. Hari ini Persekutuan Komisi Kaleb akan membahas satu tema yang sangat luar biasa, yaitu membagi harta warisan, yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Ibu Francisca Sofian. Kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatnya pada hari ini saya boleh berbagi pengetahuan saya bersama Komisi Kaleb dan teman-teman lainnya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya ini sesungguhnya seorang praktisi pelestarian harta. Memang untuk seorang praktisi pelestarian harta di negara kita ini masih belum begitu common ya, maksudnya belum umum gitu ya. Sebagai seorang praktisi pelestarian harta sebenarnya tugasnya ngapain sih? Banyak yang nanya kan seperti itu. Saya kasih contohnya gampangnya seperti kalau kita mau bangun rumah, biasanya kita bikin dulu blueprintnya. Nah, sebelum bangun rumah bikin blueprintnya, jadi punya nih gambaran besarnya itu seperti apa. Nah, itulah profesi saya. Kalau saya bikin blueprint untuk harta orang gitu, jadi bukan bangun rumah tapi hartanya. Jadi karena setiap orang
yang memiliki harta biasanya mereka punya planning, punya rencana ke depannya hartanya mau diapain gitu kan. Nah di dalam perjalanan untuk mau diapain itu banyak hal-hal yang bersinggungan dengan tata cara, proses. Nah prosesnya itu yang sebenarnya yang perlu diketahui oleh setiap orang yang memiliki harta gitu. Supaya nanti pada tujuan akhirnya hartanya itu bisa terdistribusi, tersalurkan dengan baik, dengan minim konflik lah kira-kira seperti itu. Nah kalau kita suka dengar orang melakukan pelestarian lingkungan juga sering kan ya Bu ya? Iya. Nah, pelestarian lingkungan tuh buat apa sih? Pelestarian lingkungan itu tujuannya supaya generasi kita di masa mendatang itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi lingkungannya itu dijaga gitu kan ya. Nah demikian juga dengan harta. Harta ini kita perlu untuk lestarikan supaya bermanfaat untuk lintas generasi. Kira-kira seperti itu Bu Nuke. Oh, iya. Profesi sebagai seorang praktisi pelestarian harta gitu. Betul. Iya. Kalau biasanya sekarang ini kalau cerita mengenai harta warisan tuh kayaknya masih tabu gitu ya buat kita Oh kita iya ini. betul sangat tabu. Sebenarnya tabu itu bukan cuma untuk kaum kita aja, maksudnya yang turunan Chinese ya gitu ya. Bahkan mereka yang di luar sana yang Muslim pun mengeluhkan hal yang sama. Mereka bilang ini tabu Bu untuk dibagikan kepada keluarga gitu. Tapi mereka merasa perlu untuk diceritakan kepada keluarganya. Cuman mereka bingung caranya itu bagaimana supaya tidak bersinggungan gitu sepertinya kayak begitu. Iya, Benar-benar penuh ke. Betul ya. Jadi supaya kita boleh lebih jelas lagi Ya. dan kita juga enak memberikan warisannya kepada Ya. generasi-generasi yang akan datang. Betul, sesuai dengan tata cara yang ada di Ya. negara ini yang berlaku. Nah, sebelumnya saya akan memulai dengan karena hari ini saya berbaginya di gereja, jadi saya akan masuk dari sisi mengapa seorang Kristiani perlu membuat rencana waris. Nah, saya akan bagikan tiga landasan dasar mengapa sebagai seorang Kristiani perlu untuk membuat rencana waris. Yang pertama, Tuhanlah pemilik segalanya. Nah ada dalam Mazmur 24 ayat 1 yang berbunyi, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Manusia ini akan meninggalkan dunia dan segala kepunyaannya ya. Jadi seperti dalam Alkitab kita bahwa Tuhan yang menciptakan bumi beserta isinya. Jadi jelas di sini bahwa pemilik sesungguhnya adalah Tuhan, bukan kita ya, gitu. Nah, yang kedua, manusia kan akan pulang ya, akan meninggal dan waktu dia meninggal dia akan meninggalkan segala kepunyaannya. Itu ada tertera di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 yang berbunyi, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi ini semakin clear lagi nih, bahwa kita lahir, kita tidak bawa apa-apa, kita pulang pun tidak akan bawa apa-apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, Kristiani adalah pemberi. Jadi kita kan suka dengar bahwa kita sebagai seorang Kristiani, kita harus menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Makanya kenapa Kristiani is a giver sebenarnya gitu ya, pemberi gitu ya. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 tertera, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, ada di ayat 2 Korintus 8 ayat 14-15, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah ini mengenai ini quality of life versus quality of death. Jadi kualitas hidup sama kualitas kematian nih versusnya. Jadi 3 landasan utama ini mau memberitahu bahwa pemilik bumi serta isinya adalah Tuhan. Tuhanlah pemilik dan disebut sebagai owner jadinya. Dan kita sebagai manusia sebenarnya sesungguhnya adalah sebagai pengelola. Kita hanya mengelola apa yang dititipkan Tuhan kepada kita. Betul. Jadi kita bukan pemilik yang sesungguhnya. Bahkan kemampuan kita untuk
melipat gandakan harta kita dari menciptakan, lalu kita lipat gandakan semakin bertambah, itu pun kemampuannya itu adalah datangnya dari Tuhan. Bukan semata-mata tiba-tiba kita jadi pinter bisa melipat gandakan, enggak. Tapi semuanya itu kemampuan melipat gandakan segala yang kita miliki pun itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita harus tahu nih posisi kita gitu, kita ternyata cuma pengelola. Nah sebagai pengelola kan ada pemiliknya. Seperti biasa kalau ada pemiliknya biasa yang kerja ini kan harus bertanggung jawab ya. Kita harus bertanggung jawab kepada pemilik kita, kepada Tuhan. Jadi ketika kita nanti dipanggil pulang, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dititipkan. Tapi kalau kita tidak membuat suatu perencanaan dengan baik, maka kita sebenarnya tidak memberi respon kepada Tuhan. Karena salah satu bentuk respon tanggung jawab kepada apa yang telah dititipkan oleh Tuhan adalah kita membuat suatu perencanaan. Makanya ada tertulis dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 bahwa jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Lalu di ayat 17, jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Nah, makanya kita perlu membuat suatu perencanaan dan dalam perencanaan itu tentunya kita perlu melibatkan Tuhan. Karena itu salah satu bentuk respon kita terhadap apa yang sudah dititipkan oleh Tuhan gitu. Kalau kita meninggalkannya tanpa membuat suatu perencanaan, dibiarkan itu sebenarnya kita seperti orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan perencanaan waris. Itulah landasan mengapa seorang Kristiani perlu membuat rencana waris. Nah, saya akan coba tayangkan di sini ya, ada cuplikan ya dari suatu kejadian di Surabaya ya, di Jawa Tengah sana, di Jawa Timur. Sengketa perebutan hak waris akan menjadi sesuatu yang lazim saat ini. Saling klaim atas peninggalan harta warisan leluhur kerap kali harus berujung di meja hijau. Seperti yang dialami sebuah keluarga di Surabaya. Pengakuan sepihak yang mengarah kepada penguasaan individu atas aset dari peninggalan keluarga harus berakhir ke pengadilan. 3 bersaudara yakni Rosmawati Go, Eka Putra Juanda, dan Rosana Go terpaksa harus menempuh jalur hukum untuk memperoleh kembali haknya atas warisan peninggalan orang tua mereka. Pasalnya rumah satu-satunya yang menjadi warisan orang tua kini dikuasai secara sepihak oleh perempuan bernama Heni yang tak lain adalah mantan ibu tiri mereka. Saya sih ya ragu-ragu dan juga merasa tidak adil gitu. Kami tidak diperbolehkan masuk. Sudah berusaha menghubungi Mas? Iya, kami sudah beberapa kali mengadakan mediasi, tapi ya tidak ada titik temu Mas. Dengan siapa aja Mas mediasinya? Ya dengan ini Bu Heni. Atau ada aparat lain? Mediatornya siapa? Mediatornya kuasa hukum saya. Ya. Klien saya ini menuntut haknya. Nah, permasalahan ini kan ada dua, de facto sama de jure. Kalau sudah de jure ini masalah hukum, tentu penyelesaiannya di pengadilan. Nah, mohon diingat kalau pengadilan itu ada banding kasasi PK nggak selesai-selesai. Padahal secara de facto dia nyata-nyata punya hak. Haknya sebagai apa? Sebagai para ahli waris karena anaknya 3. Kita akan mengupayakan adanya opini hukum bahwa masuknya para ahli waris ini di rumahnya sendiri itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga karena pihak Bu Heni dengan kuasa hukumnya itu ngotot supaya kita itu nggak boleh masuk. Nah, oleh karena itu nanti kita sudah prediksi akan ada laporan ke kepolisian. Opini inilah nanti yang menggiring kebenaran kenyataan ini sehingga kita nggak disalahkan secara hukum. Nah, itu maksudnya seperti itu. Anak-anaknya dia yang ahli waris ini menuntut supaya menempati rumah orang tuanya mereka, ya kan? Minimal 1 kamar saja bisa, karena ada ahli warisnya dia itu yang masih belum punya rumah. Nah, gitu kira-kira. Warisan dari orang tuanya mereka, ya kan? Yang 50% adalah untuk orang tuanya mereka, yang untuk ibunya dia, ibunya kandung ada 50%. Karena
orang tua kandungnya ibunya sudah meninggal, maka dikasihkan ke anaknya sebenarnya. Kan begitu. Nah, karena 50% ini untuk orang tuanya mereka namun meninggal, diwasiatkan kepada orang lain, itu boleh sah-sah saja. Kita nggak melarang wasiat itu, ya kan? Namun yang 50% yang sisa punya ibunya dia, itu yang seharusnya diwarisin untuk anaknya. Itu di situ. Jadi tidak dikuasai oleh ini semua ibu mantan ibu tiri kan gitu ya. Karena itu tadi dia yang berhak, saya kan nggak berhak gitu ada namanya tersebut. Saya ingin tinggal di sini. Cuma satu kamar aja, bukan untuk memiliki satu rumah. Sampai seumur hidup gitu ya. Ya nggak sampai seumur hidup, sampai saya bisa nabung, Sampai keluar bisa punya rumah sendiri. Kalau dia mau tinggal di sini sampai seumur sisa hidupnya ya nggak apa-apa. Kita ikhlas kok. Mediasi secara kekeluargaan telah ditempuh oleh 3 bersaudara ini, namun karena mengalami jalan buntu, akhirnya mereka menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan dan memperoleh haknya kembali, yakni rumah warisan di Jalan Sapudi nomor 2 Surabaya. Dari Sindonius ya, beritanya ini Desember 2019 ya, tentang bunuh diri di Mall Galaxy. Next slide ya, beritanya tentang seorang pria tewas seusai lompat dari lantai 4 di mall di Surabaya, ternyata adalah pemilik toko dari perlengkapan bayi. Beritanya bahwa Edwin terjun bebas dari lantai 4 mall Galaxy karena depresi dikejar-kejar pegawai pajak. Nah, jadi sebenarnya dia bunuh diri gara-gara stres, dia depresi, dikejar-kejar sama pegawai pajak gitu. Makanya kita perlu tahu bahwa sebenarnya di luar sana banyak kejadian yang bersangkutan dengan harta gitu. Jadi harta itu sebenarnya bukan sekedar mengenai berapa rupiahnya nilainya, tapi juga ada value-nya ya, ada maknanya bagi setiap orang gitu ya. Makanya kenapa banyak sengketa waris di luar sana, dikarenakan yang pemilik harta sebelumnya itu tidak membuat sebuah perencanaan sehingga riskan dengan potensi terjadinya konflik waris di sini. Nah, kalau untuk kasus si Edwin ini sebenarnya berhubungan dengan pajak, seperti saya bilang bahwa saya pernah cerita juga ya sama teman-teman bahwa yang namanya harta, jangan lupa di balik harta itu ada yang namanya kewajiban-kewajiban. Jadi kalau misalnya yang namanya harta itu ada harta positif, ada harta negatif. Jadi negatifnya ya kan berarti ada kewajiban-kewajiban seperti hutang mungkin atau pajak atau biaya-biaya yang harus dikeluarkan gitu, seperti itu. Nah, sekarang saya akan sharing bagaimana ketika seorang pemilik harta tutup usia ya. Nah, kalau kita ngomong tutup usia ini sebenarnya tantangannya apa aja, apa challenge-nya gitu kalau tutup usia gitu kan ya. Nah, kalau kita ngomong tutup usia ya pasti orang mikir gini, udah tua baru tutup usia. Jadi pasti mikirnya korelasinya dengan usia gitu ya. Kalau saya boleh bilang musuh dari harta adalah umur, usia. Musuh dari harta. Jadi harta pun punya musuh yaitu ya karena usia. Karena usia itu yang punya kan di atas. Kita nggak pernah tahu gitu. Ya puji Tuhan dengan usia yang sekarang sampai saat ini masih diberi kesempatan oleh Tuhan gitu mendengarkan sharing dari saya gitu ya supaya bisa melakukan perencanaan lebih baik lagi gitu ya. Jadi disyukuri aja bahwa kadang-kadang orang nanya gini, Siska kalau misalnya mau membuat perencanaan waris tuh yang paling tantangannya apa aja sih gitu. Tantangannya adalah sebenarnya kalau saya boleh berbagi cerita ya, ceritanya kan pemilik harta ini masih hidup ya. Nah, jadi yang pemilik harta masih hidup itu dinamakan pewaris ya, itu si pemilik harta. Jadi si pemilik harta ini sebenarnya pasti punya tujuan ya, punya tujuan. Banyak orang tua di luar sana ketika dia menciptakan harta, dia membangun suatu perusahaan, membangun bisnis gitu, pasti punya tujuan. Tujuannya biasanya mereka suka bilang bahwa kelak di kemudian hari perusahaan ini dirintis, dibangun untuk dilanjutkan oleh anak-anaknya gitu ya. Tapi kadang-kadang orang tua itu suka lupa bahwa setiap dari manusia itu ya sejak dia lahir tuh sudah dipenuhi dengan keinginannya sendiri. Dari dia lahir sampai dia tutup usia dipenuhi dengan keinginan. Nah dari keinginan ini
makanya muncul yang namanya harta. Nah, harta pun kita berharap bisa berumur panjang, ya kan? Bukan cuma manusia berharap dia berumur panjang, tapi pemilik harta juga berharap hartanya mereka itu nanti berumur panjang. Jadi kalau misalnya orang tua membangun suatu bisnis atau perusahaan berharap bahwa nanti bisa dilanjutkan oleh anak-anaknya. Tapi pertanyaannya begini, kita kalau lagi di rumah ya Bu Nuke ya, nonton TV aja suka berebutan remote gak sama suami? Iya. Suka berebutan ya, Iya. kita mau nonton apa, suami Iya. mau nonton apa. Betul. Belum kalau ada anak lagi, Iya. terus dia bilang gini, mau nontonnya lain lagi, ya Iya. kesukaannya lain-lain. Ya itulah manusia, manusia itu mempunyai keinginannya berbeda-beda. Nah, tapi orang tua sering sudah membuat planning sendiri dengan tujuan untuk anak-anaknya, tanpa melibatkan anak-anaknya. Nah ini menjadi tantangan bagi si pewaris, si pemilik harta di kemudian hari. Saya sebagai seorang praktisi pelestarian harta, sering ketemu masalah di mana anaknya itu tidak mau melanjutkan bisnis papanya. Itu banyak banget. Ini masih bagus diketahui sebelum papanya tutup usia. Bagaimana kalau papanya udah keburu tutup usia, ya kan? Nah jadi kadang-kadang punya klien, dia datang kepada saya, dia bilang dia mau bikin kayak blueprint yang tadi saya bilang ya, mau bikin nih, mau mewariskan, katanya dia bilang warisan dia. Tentu saya akan mengawali dengan memberikan kuesioner kepada sang klien untuk memberi listingan kepada saya harta apa aja yang mereka miliki. Dari situ nanti saya biasanya berhitung dengan ilmu keuangan. Saya akan melihat rasio dari perbandingan antara harta cairnya dengan harta yang tidak mudah cair. Harta cair itu maksudnya cash gitu ya, cash yang di tangan atau cash yang ada di bank atau deposito. Kita kan bilang itu yang gampang cair ya. Nah itu kategori cair atau kita reksadana seperti itu ya. Mas Murni. Ya Mas Murni itu termasuk kategori cair karena kan gampang ya, kita tinggal pergi ke toko terus kita minta dicairkan, ya itu mudah ya. Nah itu namanya kategori itu harta yang mudah cair. Versus yang tidak mudah cair adalah contohnya seperti properti, ya kan? Properti, tanah, bangunan, apartemen dan segala-galanya yang berhubungan dengan properti. Nah saya suka menghitung kepada klien saya pakai teori yang namanya teori 567. Teori 567 itu merujuk kepada usia seseorang sebenarnya, 550, 660, 770. Nah di mana perbandingannya untuk orang yang berusia 50 seharusnya dia memiliki minimum harta cair itu 20%. Dari total keseluruhan harta dia punya 20% itu yang gampang cair. Dan untuk usia 60 minimum dia harus punya 30% dari seluruh total harta yang dimiliki itu harus yang mudah cair, yang gampang dicairkan. Dan usia semakin senior 70 berarti dia harus punya 40% dari total harta yang dimiliki itu harus mudah cair. Kenapa harus punya yang nilai cairnya ada perhitungannya? Iya, karena dia perlu dana untuk membiayai proses perpindahan itu. Jadi ketika dia tutup usia, harta itu kan harus berpindah. Dia harus pindah ke pemilik berikutnya. Makanya harta pun punya sifat. Kalau di sini saya bilang tadi kan harta punya musuh. Harta juga punya sifat Bu Nuke. Kalau harta itu punya sifat salah satunya disebut dengan ownership. Ownership itu pemilik. Jadi kalau pemiliknya sudah tutup usia, dia akan mencari pemilik berikutnya siapa. Nah untuk prosesnya itu perlu banyak biaya. Jadi kalau orang punya harta semakin besar, maka itu berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan di masa depan. Semakin besar hartanya, semakin besar biaya masa depannya. Betul. Karena harta itu akan mencari pemilik yang baru. Dan prosesnya itu, tata caranya itu perlu kita ketahui yang hari ini, makanya saya kenapa ada di sini dipanggil untuk berbagi seperti itu. Betul. Nah itu sebabnya perlu tahu tuh hal-hal seperti itu. Nah yang kedua orang-orang suka nanya gini, kalau bikin surat wasiat ya Mudu kemarin nanya ya, ada yang tanyakannya kalau surat wasiat itu wajib gak sih dibikin gitu kan ya, wajib gak dibikin katanya. Sebenarnya banyak orang yang tidak bikin surat wasiat juga ya, banyak kayak tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan pulang, belum sempat bikin surat wasiat, tapi ada yang bilang gini, tapi kebagi juga tuh katanya dia bilang ke anak-anaknya gitu ya. Ada yang bilang gini, ada juga yang orang tuanya bikin. Nah apa bedanya?
Nah, wajib gak bikin surat wasiat? Sebenarnya gini, surat wasiat itu tidak wajib, tapi tata caranya itu yang perlu diketahui. Karena gini, kalau orang yang buat surat wasiat dengan orang yang tidak buat surat wasiat bedanya bagaimana? Tentu prosesnya lebih mudah orang yang punya surat wasiat. Nah, kedua pertanyaannya, mana yang didahulukan? Orang yang punya surat wasiat atau orang yang tidak buat surat wasiat? Mana yang lebih cepat? Kan tadi saya bilang kalau bikin surat wasiat itu memudahkan. Karena surat wasiat itu sebenarnya isinya adalah kehendak. Kehendak daripada si pemilik harta. Dia kepengen apa dan kepada siapa harta yang sudah dia ciptakan ini dia lipat gandakan diteruskan. Itu berisi kehendak. Nah, masalahnya kadang-kadang si pemilik harta ini tidak berkonsultasi atau dia minim dengan literasi hukum atau undang-undang yang ada di negara ini. Jadi suka bentrok. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting adalah kata sepakat. Di dalam surat wasiat ya, mau si pemilik harta ini bikin sebagaimanapun, kalau terjadi kata sepakat di antara semua penerima waris, itu selesai. Meskipun isi daripada surat wasiat itu berbentrokan dengan undang-undang yang berlaku, undang-undang waris yang berlaku di negara kita. Gak akan menjadi masalah. Karena yang diutamakan adalah surat wasiat, karena itu adalah isi dari kehendak si pemilik harta. Dan yang kata kuncinya adalah sepakat. Selama ada kata sepakat, maka itu boleh dilaksanakan. Tapi kalau ada satu aja di antara penerima waris itu merasa ini tidak adil buat dia, dan dia mau melakukan gugatan, ya sudah, berarti itu harus tunduk kepada undang-undang di negara kita. Undang-undang warisnya seperti apa. Jadi kata sepakat itu penting di sini gitu ya. Iya. Kalau tidak ada kata sepakat, dia boleh melakukan gugatan. Karena setiap warga negara itu memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Itu hak daripada warga negara. Perkara nanti gugatan siapa yang menang itu perkara di pengadilan. Tetapi kalau sudah punya surat wasiat itu yang akan diutamakan. Gitu, seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak punya surat wasiat Siska, bagaimana tuh prosedur untuk turun harta-hartanya kepada ahli waris, ya kan? Pasti dia harus melakukan yang namanya surat keterangan waris gitu ya, harus menerbitkan itu dia harus ke notaris. Jadi diurus surat keterangan warisnya gitu supaya bisa mengikuti proses. Nah, ini tantangannya bagaimana? Dalam ini saya ada berbagi surat keterangan ahli waris itu dibedakan 2 jenis ya. Tergantung nih, ada WNI, WNA, prosedurnya pun berbeda. Nah, secara umum ada berkas-berkas yang perlu dilengkapi. Saya kasih singkatnya aja ya. Surat permohonan ahli waris sebanyak 7 rangkap, fotokopi KTP, identitas ya daripada ahli waris pastinya. Terus kalau masih anak-anak berarti akte lahir gitu ya. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah. Jadi masih sah ya pasangan ini karena harus ada surat pengantar dari kelurahan, terus keterangan silsilah keluarga dari ahli waris dari kelurahan. Jadi kan biasanya kan suka dengar ya ke kelurahan dulu katanya gitu ya. Sebelum bikin akte kematian ke kelurahan dulu. Bukan cuma lahir aja ke kelurahan. Bikin akte kematian juga sama ke kelurahan dulu gitu ya. Jadi surat keterangan kematian dari kelurahan dan biaya untuk membayar permohonan perkara di pengadilan. Nah, ini biayanya aja udah ada dulu kan melakukan permohonan. Jadi biaya itu banyak nih nanti ke belakangnya. Jadi ini secara garis besar bagaimana seseorang perlu melengkapi berkas-berkas seperti ini apabila dia tidak memiliki surat wasiat. Jadi dia harus melakukan harus bikin surat-surat seperti ini. Ada satu cerita ya, kisah nyata gitu ya, itu teman saya sebenarnya. Teman saya suaminya tiba-tiba tutup usia gitu ya, emang tragis lagi jalan-jalan ke mall, terus dia parkir mobil gak lama dia tutup usia ya begitu aja. Tergeletak di rumput begitu kan. Nah, anak-anaknya masih kecil. Waktu itu anaknya masih TK dan satu lagi masih kelas 5 SD. Jadi dia punya 2 anak, anak-anak masih kecil. Terus teman saya bilang begini kepada saya. Dia telepon, dia bilang ini, dia WA ke saya, hari Minggu lagi WA. Siska dia bilang nama suaminya Y gitu ya, si Y meninggal dia bilang. Terus saya tanya meninggal bagaimana ya maksudnya. Saya juga kaget karena saya habis ketemu sama suaminya 2 hari sebelumnya gitu ya. Meninggal ya meninggal kata dia bilang gitu. Karena kan gak sakit gitu ya, yang saya bilang itu musuh daripada harta adalah umur gitu ya kan. Terus akhirnya saya tanya, terus kamu bagaimana? Dia bilang
saya ini selama ini hanya menerima amplop uang bulanan dari suami, dia bilang. Saya tidak tahu PIN ATM daripada suami saya. Sampai segitu ekstrimnya loh. Saya udah coba pencet-pencet, salah semua kata dia bilang. Sampai takut nanti keblok dia bilang, dia nggak tahu. Terus saya cuma bisa bilang begini, kamu tahu ini gak tax consultant suamimu gak? Dia bilang tahu. Oke, saya bilang hubungi tax consultantnya, telusuri harta suamimu dari si tax consultant itu. Dengan asas kejujuran ya. Jadi kan kalau misalnya namanya pajak itu kan asasnya kejujuran, namanya itu self assessment kan ya, kejujuran masing-masing ya, melaporkan kan. Jadi telusuri dari sana. Akhirnya dia melakukan itu. Terus dia bilang lagi sama saya, Ciska, biayanya banyak. Dia bilang, biayanya banyak, dia bilang harus pakai notaris, dia bilang gitu. Karena sang suami itu ternyata punya properti itu seliweran, ada di Jakarta, ada di Lampung, pokoknya di luar Jakarta banyak. Dan seperti kita tahu notaris itu kan per daerah ya. Kalau misal kita punya properti Jakarta Barat di Puri, berarti dia harus cari notaris Jakarta Barat kan. Betul. Kalau adanya di Jakarta Pusat, di Jakarta Pusat. Betul. Kalau di luar kota ya ini, jadi fee-nya kan lain-lain dong, notarisnya Iya. lain-lain kan. Dia bilang gini, biayanya banyak, dia bilang. Sekarang aja saya lagi pusing, diminta untuk beli tanah buat kubur suaminya. Saya nggak punya uang. Aduh. Dia bilang, bagaimana? Dia bilang, itu aja saya udah nggak punya uang. Terus bagaimana ngurus ini semua? Dia bilang. Jadi kasihan teman saya itu. Akhirnya dia bilang ini sampai dia tidak bisa berhitung nilai yang harus dia keluarkan. Dia bilang untuk bayar notaris itu. Dan yang terakhir dia harus melakukannya ke pengadilan. Kenapa ke pengadilan? Karena anak-anaknya di bawah umur. Jadi anak-anak di bawah umur prosesnya itu harus lewat pengadilan. Karena anak ini memiliki hak waris. Di mana hak warisnya itu hanya bisa diwakili oleh ibunya saat itu. Karena yang ibunya masih ada. Jadi walinya adalah ibunya. Kalau yang meninggal ibunya ya walinya adalah papanya. Bisa kalau papa mamanya meninggal ya walinya dicari yang terdekat biasanya kan. Jadi ibunya sebagai wali daripada anak-anaknya supaya di kemudian hari negara juga nggak mau ada terjadi tuntut menuntut. Jadi si ibu harus melakukan yang namanya penetapan, mengajukan penetapan di pengadilan supaya ada akses kalau si ibu ini mau menjual properti dan lain-lain gitu ya. Nah karena si ibu ini adalah seorang ibu rumah tangga, cuman taunya di dapur ngurus anak ya. Jadi memang nggak pernah membantu suami di bisnis suaminya. Ujung-ujungnya harta yang ditinggalkan oleh suaminya satu persatu dijual. Padahal tadi saya udah bilang di depan ya, bahwa sebenarnya kalau seseorang menciptakan harta, melipat gandakan harta, dia berharap hartanya ini berumur panjang. Bukan cuma dia berumur panjang, hartanya berumur panjang dalam artian hartanya bisa dilestarikan di kemudian hari. Nah tapi karena kondisi kadang-kadang di mana pemilik harta tidak duduk bersama-sama dengan para ahli warisnya di kemudian hari, jadi di sini ada tujuan yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi kan karena tidak dibikin planning, perencanaan. Seperti saya bilang, hari ini saya dipanggil sharing sama Komisi Kaleb. Kebetulan pasti lebih banyak yang usianya senior. Padahal masalah usia itu di tangan Tuhan. Teman saya yang dipanggil pulang ini suaminya baru usia itu masih kepala 5, masih muda sebenarnya termasuk gitu ya. Nah ini dia tidak melakukan perencanaan waris. Jadi akhirnya dia harus menjual satu persatu kepunyaan suaminya. Biasanya itu Ya. kalau ngurus ahli waris gini, waktu kejadian meninggal berapa bulan atau berapa Oh hari? iya, itu memang macam-macam tergantung daripada cara kematian. Cara kematian dalam artian gini, kemarin yang nelfon saya nih, Siska, dia bilang kalau meninggalnya karena kecelakaan bagaimana? Ngurus surat kematian, dia bilang gitu. Ada orang meninggal karena sakit, jadi kan surat keterangan dari rumah sakit bisa diterbitkan oleh dokter kan. Nah kalau misalnya dia kecelakaan, saya bilang kematiannya di TKP atau sempat dibawa ke rumah sakit. Kematiannya di TKP langsung. Nah seperti suaminya teman saya ini kan meninggalnya di TKP kan bukan di rumah sakit. Dokter gak bisa membuat pernyataan dia sakit karena apa. Karena kan dibawa ke rumah sakitnya oleh ambulans sudah meninggal di tempat. Jadi cuma sampai dokter gak bisa isi surat keterangan kematiannya kan tidak. Karena tiba-tiba mendadak seperti itu. Jadi tergantung dari kematiannya. Jadi kejadiannya seperti apa. Nanti itu ada tambahan. Tapi biasanya untuk sampai terbit akte kematian itu sekitar paling cepat 1 bulan.
Kalau misalnya nggak ada apa-apa, sakit biasa atau apa, itu paling cepat 1 bulan. Sama kan kayak bikin akte lahir kan? Iya. Akte lahir juga sama loh. Kalau bikin akte lahir paling cepat 1 bulan gitu kan? Nah perlu surat keterangan dari rumah sakit nggak untuk bikin akte kelahiran? Perlu, sama. Jadi bikin surat kematian, akte kematian dengan akte kelahiran kurang lebih sama. Proses lamanya juga kurang lebih sama, seperti itu. Iya, makasih. Ada mau ditanya lagi Bu Nuke? Udah ya. Nah, saya akan lanjut ya. Ini tentang likuiditas. Nah, ini likuiditas dalam proses estet. Jadi ini bagaimana saya sharing di sini ya, proses pencairan. Kan saya bilang ini yang di bawah ini pendek itu, kalau ke kanan semakin panjang waktunya. Semakin panjang waktunya artinya proses pencairan harta waris itu makin panjang Bu Nuke. Tadi Bu Nuke bilang berapa lama untuk membuat sampai terbit akte kematian. Soalnya akte kematian itu perlu untuk bikin proses transfer waris kan sebenarnya. Nah ini kita harus lihat nih, yang paling gampang itu adalah dari yang bawah, sebelah kiri bawah ini paling gampang nih. Jadi kalau misalnya kendaraan, terus misalnya tabungan di bawah 100 juta ya, itu uang pertanggungan di sini adalah uang asuransi. Jadi uang pertanggungan tuh UP. Kalau yang di bawah sebelumnya kan ada cash value. Cash value itu yang terjadi kepada teman saya. Ketika dia mengalami musibah ini, dia bilang dia nggak punya uang, dia bilang itu bagaimana Siska buat beli tanah kuburan. Akhirnya saya bilang gini, nggak bisa ini kan tarik cash karena ATM suaminya dia nggak tahu punya. Jadi dia ambil dari sini nih cash value. Kalau di luar sana orang yang punya asuransi, jenis produk asuransinya adalah unit link, tentu dia punya cash value. Jadi dia bisa ambil sementara dari situ untuk biaya hidup. Saya bilang sama dia, kamu sementara withdraw dulu aja dari uang cash value yang ada di asuransi suaminya. Dan kebetulan pemegang polis daripada asuransi suaminya adalah sang istri. Jadi saya mau kasih di sini sedikit tips ya, punya asuransi itu pentingnya seperti ini, perlu diketahui. Di dalam asuransi itu ada yang namanya tertanggung, ada namanya pemegang polis, ada yang namanya pembayar premi. Jadi boleh berbeda-beda. Jadi contohnya teman saya ini, tertanggungnya adalah sang suami, yang meninggal sang suami. Pemegang polis adalah sang istri, pembayar premi sang suami. Jadi kalau pemegang polis ini bedanya apa dengan tertanggung? Bedanya adalah pemegang polis itu punya hak di dalam proses keuangan. Malahan jadi kalau misalnya si tertanggungnya masih hidup pun, kalau misalnya si pemegang polis mau kalau bisa ada klaim dari rumah sakit, misalnya sakit nih, si tertanggung sakit, maka dana rembes itu akan masuk ke rekening pemegang polis, bukan ke rekening tertanggung. Walaupun yang sakit tertanggung, jadi si tertanggung sakit masuk rumah sakit, biaya misalnya habis 100 juta, misalnya rembes, contohnya rembes nih, misalnya dia modalnya rembes nih. Nah maka uang rembesan ini 100 juta ini akan masuk ke rekening pemegang polis yang punya wewenang di sini. Nah kalau untuk kematian ini kebetulan bagusnya sang pemegang polis dari semua polis suaminya adalah istri. Makanya saya bilang ini, kamu tarik dulu dari cash value itu untuk nyambung hidup kamu sementara. Karena proses pengadilan dan lain-lain itu makan waktu kan, untuk bikin akte kematian ini kan perlu waktu. Dapur harus ngebul kan. Nah, dan yang waktu naik ke rekening 100 juta itu masih gini, semakin besar saldo rekening di bank, semakin menentukan tingkat kesulitan pencairan dana di bank. Betul. Jadi semakin dikit uang saldonya, kadang-kadang bank tutup mata, ya udah tarik gampang. Pakai surat keterangan dari kelurahan pun kadang-kadang dia bisa tarik. Tetapi semakin besar jumlah saldonya, semakin sulit. Jadi teman saya ini, suaminya punya rekening di bank di Jakarta dengan di Lampung. Dia bilang gini, Siska ini sama-sama, tapi untuk Lampung minta surat penetapan pengadilan untuk bisa mencairkan saldo. Sedangkan yang Jakarta nggak minta tuh ketimbang, padahal sama-sama. Kenapa ya beda? Karena yang menentukan adalah saldo. Semakin besar saldo, semakin sulit tingkat kesulitannya. Makanya padahal ini kan tadi saya bilang ini harta cair ya, harusnya kan gampang ya. Nggak pakai, enggak. Saldo juga turut menentukan proses pencairan. Seperti itu. Jadi dia bilang ini,
Jadi kalau di bawah 100 itu masih lebih gampang dibanding di atas 100. Seperti itu. Utang pun sama, utang jangka panjang bisa jadi jatuh tempo segera. Orang tahu gini, bu suaminya udah meninggal, dia takut si ibu gak bayar utangnya, jadi utang jangka panjang pun bisa jadi jatuh tempo gitu. Seperti itu. Nah, semakin ke atas ini semakin sulit. Semakin ke atas semakin sulit. Nah, tadi saya bilang saham, reksadana, obligasi, deposito kan cair ya. Harusnya kan gampang kan? Iya, jadi seperti deposito, obligasi, reksadana itu cair. Mudah kalau si pemilik masih hidup, mencairkannya gampang. Tapi ketika si pemiliknya sudah nggak ada, prosesnya tunggu dulu. Jadi itu masuk kategori udah makin sulit. Jangan kata meninggal, nggak meninggal pun sulit. Jadi ada cerita begini, teman saya di salah satu perusahaan ya di reksadana gitu. Terus dia bilang gini, satu hari dia melakukan visit ke customer, dia bilang. Karena udah lama dia nggak visit customer nih. Pas dia datang, kok rukonya tutup. Terus tetangga sebelah bilang, oh si ibu itu kena sakit stroke. Udah lama dia tutup, dia bilang udah gak pernah buka toko. Akhirnya teman saya visit ke rumahnya. Nah waktu dia visit ke rumahnya, ibu ini stroke itu dalam posisi benar-benar jadi tangannya tidak berfungsi. Jadi dia tiduran doang. Yang mencurigakan adalah terjadi withdrawal setiap bulan sejumlah nilai tertentu. Jadi dia bingung, lah ini ibu sudah sakit stroke sekitar katanya hampir 2 tahun, tapi selama setiap bulan tuh ada transaksi tuh. Gimana tanda tangan, orangnya aja sakit. Terus anaknya yang besar bilang gini, Bu dia bilang gini, karena ada penarikan ya, emang si Bu itu adik saya yang narik. Jadi si adik memalsukan tanda tangan mamanya untuk penarikan dana. Jadi gak usah sampai meninggal pun, kalau misalnya gak meninggal pun kadang-kadang kalau terjadi kebiasaan yang berbeda, itu pihak tertentu bisa datang melakukan visit secara mendadak. Akhirnya dikunci, di lock. Sampai kapan? Sampai si ibu bisa tanda tangan kembali. Bayangin, gak usah meninggal. Nah kalau ibunya akhirnya meninggal, gak sempat dia bisa berfungsi lagi tangannya, terus dia gak bikin surat wasiat, ya dia tunggu aja proses semuanya. Jadi gak usah nunggu meninggal. Tidak berfungsi pun, incapability pun dia udah bisa di lock sebenarnya. Sama kayak bank ya. Terus teman saya bilang gini, kalau bank, kalau kita tahu ATM suami kita, misalnya suami kita sudah berpulang, terus kita tahu nih ATM-nya nih, kita tarik aja katanya gak usah lapor-lapor, kan gak tahu bank kan. Saya bilang begini, tapi bank sudah membuat rekor, ada kebiasaan daripada nasabah dia bisa baca. Misalnya si ibu ini tiba-tiba setiap bulan tarik, padahal si bapak tidak biasa melakukan penarikan berkala. Kan ada record, history recordnya, dia kebaca. Dan bank bisa melakukan random untuk melakukan telepon. Waktu dia telepon ternyata bapak handphonenya gak aktif lagi, atau ternyata si ibu gak tahu itu bank yang bersangkutan telepon, dia bilang, oh bapak ini sudah meninggal. Langsung di freeze. Jadi rekening seketika akan dibekukan. Karena dia harus balik lagi ke proseslah surat keterangan waris dan lain-lain dan segala tata caranya itu. Jadi gak ada yang otomatis, di negara kita gak ada yang otomatis. Jadi jangan kira itu mah gampang. Karena gini, negara kita itu pluralisme daripada aturan itu tinggi. Ya. Terus kita berasa gak kalau ganti pemerintahan ganti peraturan? Berasa ya ganti peraturan ya. Jadi jangan suka pakai yang dulu-dulu. Dulu waktu zamannya mama saya gampang, dia bilang. Waktu mama papa saya meninggal tuh gampang. Dia berharap nanti ketika suaminya meninggal prosesnya segampang papa mamanya. Lah negara kita aja peraturan bisa berubah-berubah. Nah yang paling sulit adalah, sebelum yang paling sulit ada perusahaan adalah properti. Properti termasuk yang ada di luar negeri. Jadi gini, properti yang ada di luar negeri begini. Orang sering bertanya kepada saya, Siska kalau misalnya punya properti, orang Indonesia senang beli apartemen di Singapura, di Australia. Ya. Seneng deh tuh ya beli ya. Mereka seharusnya membuat yang namanya surat wasiat. Surat wasiat itu harus mengikuti domisili harta. Surat wasiat mengikuti harta, domisili harta. Jadi surat wasiat tidak mengikuti domisili pemilik harta. Kalau misalnya hartanya ada di Singapura, harus buat surat wasiat di Singapura. Kalau hartanya ada di Australia, bikin surat wasiat di Australia. Gak bisa bilang surat wasiat yang dibikin di Indonesia bisa dibawa-bawa ke Australia, ke negara-negara lain, dibawa, gak berlaku.
Karena kan hukumnya berbeda-beda. Beda-beda. Negara kita ini jajahan Belanda. Makanya dikenal dengan hukum civil law, disebutnya civil law. Tapi negara Singapura yang begitu dekat, yang cuma naik pesawat 1 jam aja, itu common law. Karena negaranya adalah jajahan Inggris. Jadi hukumnya berbeda. Kalau kita tuh undang-undangnya aja, buku KUH, perdatanya aja tebel. Jadi semua ada buku kitab undang-undang. Kalau negara persemakmuran atau negara jajahan Inggris itu ya biasanya kan itu berdasarkan juri juga bisa. Kalau kita sidang, kita nonton film ya, sering lihat gak? Suka ada dalam pengadilan juri-juri katanya. Juri-jurinya itu diambil dari orang awam, diundang sebagai juri, dibayar kan untuk memutuskan seseorang dinyatakan tersangka ini didakwa menjadi bersalah atau enggak. Itu kan perlu opini daripada juri. Itu namanya, itu negaranya menganut common law. Kalau negara kita nggak ada di pengadilan panggil-panggil juri-juri gitu. Semua udah based on daripada undang-undang. Seperti itu. Jadi ini tingkat kesulitannya udah semakin sulit ketika kita masuk ke ranah properti. Kenapa? Karena properti itu tanda bukti kepemilikan itu adalah secari kertas yang disebut dengan nama sertifikat. Nah ini ada juga nih kejadian nih ceritanya. Ada 4 bersaudara datang saya konsultasi, dia bilang gini, Bu, papa kami meninggalkan warisan berupa tanah. Yang menjadi masalah adalah sertifikatnya nih Bu, dibilang. Kenapa sertifikatnya? Masih girik, belum ada AJB. Itu girik, itu bukan PPJB loh, itu girik malahan. Belum PPJB aja itu namanya masih di bawah tangan. Belum sah menjadi sertifikat, belum jadi bukti kepemilikan, kan masih di bawah tangan. Jadi dia bilang ini, belum lagi masalah pajak. Papa saya itu ya gak bayar pajak, kacau dibilang. Jadi anak-anak ini merasa seperti bukan ketiban rezeki, ketiban kesulitan yang ada. Saya tanya sama teman saya, seorang konsultan pajak, saya bilang ini, Pak, Bapak sebagai konsultan pajak, Bapak pernah gak sih menghadapi klien yang mengeluh bahwa katanya, ini bapaknya bikin susah aja. Oh sering Bu, katanya bilang sering itu, dia bilang itu. Anaknya bukan bersyukur, mengeluh karena papanya itu tidak membereskan masalah pajak, sertifikat, terus tidak menyiapkan biaya-biaya untuk transfer waris. Di negara kita itu tidak ada pajak waris. Tetapi di negara kita ada yang namanya biaya pengalihan. Hibah. Bukan hibah, jadi biaya pengalihan. Jadi kan saya tadi bilang bahwa harta itu punya sifat. Sifatnya itu ownership. Jadi kalau yang tadinya misalnya sertifikat tanah ini atas nama Bapak A dan ahli warisnya adalah si B ya, maka dia kan harus bikin sertifikat balik nama. Namanya BPHTB, biaya pengalihan hak tanah atas tanah dan bangunan. Dia harus melakukan itu. Dia harus pakai notaris juga. Notaris itu nilainya pakai prosentase. Jadi bukan dalam bentuk nominal. Jadi dia prosentase 5% atau 1% tergantung tingkat senioritas daripada seorang notaris. Jadi beda-beda. Semakin senior biasa semakin mahal. Semakin sulit karena administrasinya tidak beres seperti tadi anak-anaknya bilang ini suratnya masih girik lah, belum PPJB, basi PPJB dan lain, itu kan sulit, berarti kan harus diberesin, makanya biayanya semakin tinggi. Itu jadi biaya transfernya itu yang besar. Nah apalagi kalau kita udah paling teratas adalah perusahaan, yang namanya usaha ini paling sulit. Nah kalau udah konflik apalagi, yang namanya konflik itu bisa-bisa masuk ke pengadilan. Kalau udah masuk pengadilan maksudnya udah masuk ke ranah kurator ya. Jadi kita biasa suka bilang kalau bisa kita lakukan tindakan preventif, pencegahan. Karena pencegahan itu lebih murah dibanding udah masuk konflik dan masuk ke ranah meja hijau, berarti tindakan kuratif. Kalau tindakan kuratif kan waktu selesai perkara juga kita nggak pernah tahu. Biaya yang dihabiskan juga kita nggak tahu, nggak bisa nanya saya. Bu kalau ada sengketa waris biayanya berapa Bu? Nggak bisa, tergantung daripada konflik itu sendiri, berapa orang dan apa yang diributin. Seperti itu. Sorry nanya lagi, kalau sudah sampai perkara ke pengadilan, ya kan, udah selesai, umpama selesai perkara kalah, gugatan tadi kalah, nah sekarang ini rumah kan masih sengketa, nah sekarang umpama ini rumah laku, gitu ya, rumah laku. Nah sekarang yang punya pemilik rumah ini
mau bagi-bagi, Ya. mau ngakurin lagi ke keluarganya. Tanpa melalui pengadilan bisa nggak? Cuma hanya ini kan perkara masih di pengadilan, Iya. belum selesai. Iya. Belum selesai apa namanya tuh? Putusannya belum ada. Putusannya apa ya? Lupa saya. Nah, habis gitu dia sekarang dia mau dijual umpama ini laku, Iya. laku terus dia bilang udahlah kita duduk manis, ayo kita sepakat. Iya. Bisa bagi-bagi begitu tanpa di luar pengadilan bisa? Oke. Jadi gini, itu namanya kesepakatan. Kalau ini kata kuncinya adalah kesepakatan. Jadi hasil warisan ini yang namanya berbentuk rumah, contoh ya, satu rumah ini diwariskan kan ya, mau dijual gitu ya. Asalkan semua sepakat itu bisa dijual. Tapi kalau ada satu masalahnya kan tadi ada satu anak menggugat, Iya. ya nggak bisa. Sudah Kalau- masuk pengadilan. Iya, nggak bisa. Karena bisa. ada satu yang menggugat, berarti ini tidak akan bisa dijual. Karena kan dia kan punya hak atas rumah tersebut. Jadi dia nggak bisa dijual, nggak bisa diproses. Itu yang namanya sengketa waris, yang akhirnya itu bisa-bisa jadi harta tak bertuan, itu jadi ribut terus tuh. Iya, betul. Terus habis gitu kalau umpama kita ada kata sepakat rundingan nih, Iya. kembali rundingan di luar pengadilan. Iya. Rundingan, ayo. Terus akhirnya mereka semua saudara-saudara sadar, ya deh daripada nggak dapat semuanya lebih baik kita akur lagi. Iya, Akur lagi tanpa di luar pengadilan bisa dijual nggak? bisa. Jadi si yang mengajukan gugatan sepakat akhirnya nih. Udahlah, kalau gitu saya juga pusing juga kan, biaya dia juga keluar banyak kan. Iya. Kita sepakat boleh, karena kata kunci daripada waris adalah sepakat. Iya, iya. Selama semua sepakat, monggo. Mau dijual silakan gitu. Boleh, nggak masalah seperti itu. Makasih. Ya. Jadi harus ada kata sepakat ya di sini ya. Nah, yang lanjut, nah pengapatan perjalanan harta nih. Ini bukan wilayah waris, namun ini adalah hak pemilik harta untuk menentukan kemana hartanya pergi. Yang tadi saya bilang, legacy itu ada di mana sebenarnya gitu ya. Karena yang nentuin adalah si pemilik harta. Warisannya mau kemana itu yang punya harta yang nentuin gitu ya. Legacy ada dalam perjalanan dari net aset hingga ke ahli waris. Saya ada tayangan tadi ya, boleh ditayangkan sementara yang tadi saya ada kasih cuplikan kasus Samsung. Nah ini bos besar Samsung wafat, keluarga bayar pajak warisan 146 triliun rupiah. Wow. Ini anaknya Samsung. Pewaris Samsung yang tadi bapaknya meninggal, nah ini anaknya. Nah anaknya itu harus anaknya kebetulan akhirnya dihukum penjara 2,5 tahun karena kasus suap. Kenapa? Nah dari baliknya ada ceritanya, karena ternyata dia harus menanggung pajak yang begitu besar. Jadi makanya kenapa saya bilang ini, net aset tadi dibilang kan legacy ada dalam perjalanan net aset. Net aset itu kata net itu bersih. Kalau gross kan kotor, net itu bersih. Jadi harta bersih itu adalah yang disebut dengan warisan. Warisan itu harta bersih. Jadi tergantung si pemilik harta. Ketika nanti dia nggak ada, dia mau kasih net aset itu seberapa besar. Dia harus melakukan perencanaan wajib. Jadi perencanaan itu bukan cuma bikin surat wasiat, sebenarnya perencanaan itu boleh dikonsultasikan seperti saya gitu sebagai praktisi pelestarian harta. Kenapa? Karena gini, kalau seseorang mau bikin surat wasiat biasa perginya kan ke notaris ya. Nah, notaris itu udah punya template, format. Jadi dia cuma ngomong gini, misalnya ini yang kebiasaan orang pada umumnya, walaupun sebenarnya wasiat itu ada beberapa jenis bentuknya, ada holografis, ada rahasia, ada yang umum, kan macam-macam ya. Yang ini ada kodisil malah tuh, beda lagi tuh, apa tuh kodisil tuh ya, ada 4 jenis tuh surat wasiat. Yang saya cerita yang umum, jadi orang mau bikin surat wasiat biasanya ke notaris. Di notaris sudah punya format, dia tinggal tulis. Notaris itu tidak tahu, tidak memeriksa bahwa misal properti yang disebutin ini sebenarnya sertifikatnya bagaimana, dia mah nggak perlu ngecek, dia cuma tulis aja sesuai kehendak daripada si pemilik harta, dia cuma nulis begitu aja. Makanya kenapa sebelum pergi ke notaris sebaiknya dia konsultasi dulu kepada praktisi pelestarian harta. Karena dari praktisi pelestarian harta profesi seperti saya ini akan menerbitkan sebuah buku panduan bagi waris. Jadi buku manual panduannya ini untuk bisa dibawa ke
notaris, bisa dibawa ke teks konsultan. Dalam artinya gini, kalau misalnya dia nanti mau bikin warisan, dia ke notaris, dia bawa nih buku panduannya nih. Saya udah dibikinin seperti ini nih. Surat saya nih, sertifikat, saya punya properti banyak. Nah, ini dalam bentuk suratnya apa-apa. Jadi itu lebih semakin detail. Dia harus tahu. Atau misalnya si pemilik waris ini ternyata, pemilik harta ini ternyata di dalam perkawinannya itu dia bikin yang namanya perjanjian pisah harta. Perjanjian kawin, perjanjian pisah harta. Nah, itu kalau pisah harta, melakukan perjanjian pisah harta, ada masalah gak dengan waris? Tidak ada masalah dengan waris, tapi porsinya agak berbeda jika tidak membuat pisah harta. Itu pembagiannya yang berbeda. Terus dia pergi ke teks konsultan. Ya, teks konsultannya, karena banyak orang yang punya harta ya, jadi takut sama teks konsultan. Kenapa? Setiap mau beli harta ditanya dulu sama teks konsultan dia nih, saya masih boleh beli ini gak tanah? Kira-kira kemarin situ bikin laporannya masih ada lebih dana gak gitu? Kan kadang-kadang kita ya menciptakan ya, mengkreat gitu ya cerita-cerita sendiri. Namanya juga self assessment pajak itu kan, asas kejujuran, self assessment. Jadi dia mau bikin gimana ya antara dia dengan si konsultan. Akhirnya papa dia laporan, ya nggak bisa dong, kita punya duit lah, kita kenapa dikendalikan sama teks konsultan kita? Ya kitanya yang harus tahu, kita yang megang kendali. Makanya kita masih hidup, kita pegang kendali atas harta kita, atas uang kita, semua kita pegang kendali. Nah kalau orang biasanya kan pertama-tama kalau dia mau punya harta, beli aset, orang pertama dicari siapa? Notaris kan? Kedua teks konsultan. Yang ketiga semakin banyak, semakin besar kekayaan dia cari lawyer. Jadi harus punya lawyer kan, tim lawyer. Sebenarnya yang terakhir adalah seperti saya. Pelestarian harta. Jadi saya yang sebenarnya akan menerbitkan buku panduan untuk dalam membagi waris. Karena di dalam buku panduan saya itu akan menelusuri asal-usul harta. Silsilah daripada harta. Silsilah keluarga, family tree. Saya akan melisting itu semua. Silsilah harta itu maksudnya apa? Bapak punya perusahaan ini dulunya hasil bapak bagaimana nih? Bapak yang bangun, foundernya atau sebenarnya udah diturunin dari papanya lagi nih. Jadi atau dari turun-menurun nih ceritanya nih, saya harus menelusuri. Nah terus dia bikin perusahaan ini, di atas bangunan ini, di atas tanahnya milik siapa? Bisa aja kan sebuah bangunan didirikan di atas tanah yang ternyata bukan si bapak itu yang sama yang punya, ternyata ini punya partner bisnis dia. Nah ketika dia nanti meninggal anaknya ribut lagi, dia bilang nih, itu kan papa kasih warisan, dia bilang, lah dia nggak tahu bapaknya ternyata sewa ini tanahnya, ini tanah punya partner bisnisnya dan papanya tuh masih sewa. Nah itu nanti ribut-ribut lagi. Itulah gunanya sebagai konsultan saya akan menelusuri silsilah harta, terus silsilah keluarga dan akan diterbitkan semua seperti itu. Seperti itu. Nah jadi kita tahu nih net asetnya berapa, karena gini, harta waktu berpindah ya, waktu dia akan berpindah itu ada aturannya. Harta itu berpindah itu ada aturannya. Aturannya ada 3 di negara kita. 1 perdata, 2 agama, 3 adat. Kalau kita yang non muslim biasanya acuannya adalah perdata. Jadi KUH perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau misalnya bagi umat muslim biasanya dia agama. Jadi agama muslim pun ada berdasarkan faraid atau KHI, kompilasi hukum Islam. Kalau orang muslim dia tidak berperkara, tidak ada yang menggugat, dia pakainya faraid harusnya. Tapi ketika ada salah satu anggota tidak sepakat penerima waris, dia masuk ke ranah kuratif, pengadilan, maka yang berlaku adalah kompilasi hukum Islam. Di mana kompilasi hukum Islam itu adalah perpaduan dari hukum Islam itu sendiri dengan hukum perdata. Nah yang ketiga adalah adat, masih kental ya, misalnya orang Minang, orang Bali gitu ya, mereka tuh masih kental hukum adatnya, di mana kadang-kadang mereka itu yang namanya rumah itu tidak boleh dijual. Rumah ini harus dilanjutkan oleh anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya meninggal, istrinya tidak punya hak menjual, harus dilanjutkan oleh keluarga dari laki-laki, anak laki-laki. Nah itu namanya patrilineal namanya gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah negara kita tuh ada 3. Jadi perpindahannya itu tergantung yang mana nih hukumnya. Nah itu yang akan dipakai untuk diberikan kepada ahli waris seperti itu. Nah
Jadi legacy itu dalam harta itu adalah suatu yang diturunkan dari satu periode waktu pemilik harta sebelumnya ke periode waktu lain ke pemilik yang baru. Jadi dia akan mencari pemilik barunya. Sifat harta yang kedua setelah yang namanya ownership adalah relationship. Relationship itu hubungan. Jadi harta itu harus punya hubungan. Jadi nggak bisa tiba-tiba. Jadi akan dia cari ini hubungannya pemilik yang lama dengan yang baru hubungannya mana. Dia akan tarik garis di situ. Dia akan cari itu namanya sifat kedua dari harta. Nah, bayangkan saat legacy itu ada konflik yang terbawa. Ya, gimana kalau misalnya ada konflik yang terbawa? Nah, ingat ya kata kunci legacy itu adalah liquid dan segera. Nah, kata kunci daripada waris itu adalah liquid dan segera. Maksudnya warisan itu pengennya semua orang cair, cepat, dan segera sampai ke pemilik berikutnya. Iya. Jangan kayak teman saya nih pusing dia, perlu waktu begitu lama, proses, pada biaya keluar terus uangnya, yang dia lagi nungguin uang segini. Nah, net asetnya kan nggak ketahuan. Berarti net yang diterima itu kan sebenarnya kepotong dengan biaya-biaya nih. Bisa-bisa kalau misalnya dia punya surat nggak beres, apa administrasi hukumnya tidak beres, itu akan menyebabkan biayanya semakin besar. Menyinggung administrasi hukum, saya perlu mengingatkan kepada teman-teman mulai hari ini ya, terutama mumpung saya di sini bercerita di sini ya, berbagi, tolong dicek nama di dalam KTP dengan nama di dalam kartu keluarga dengan nama di paspor atau akta lahir sama tidak? Kadang-kadang ada misalnya nama anak saya Denis Aurelia anak kami. Di akte kelahiran Denis Aurelia anak kami, tapi di KTP-nya Denis Aurelia anak kami Hendra. Itu udah beda. Terus ada lagi nanti misalnya dia punya kartu yang lainnya mungkin Denis A anak kami. Nah, padahal orangnya sama. Nah, itu tolong untuk segera dirapikan ya, untuk memudahkan proses nanti transfer waris. Kalau tidak dibereskan sekarang, itu akan memperlama. Kayak ibu tadi nanya, Siska berapa lama? Lah itu bisa lebih panjang daripada 1 bulan karena namanya itu beda-beda semua. Itu harus dibereskan segera. Karena terus terang di Indonesia ini belum satu pintu. Saya juga heran ya, padahal orangnya sama tapi nama bisa beda-beda semua. Jadi tolong dicek. Nah, bagi yang masih untuk anak-anak ya, akte lahirnya coba tolong diperiksa. Apakah di situ tercantum nama ayah dan ibunya? Kalau hanya tercantum nama ibunya, tidak tercantum nama ayahnya, papanya, berarti anak ini tidak memiliki hubungan perdata dengan sang bapak, yang artinya sang anak tidak bisa mewarisi harta dari papanya. Itu udah ketok palu. Dia hanya mewaris dari ibu dan keluarga ibu, tapi dia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah sehingga dia tidak bisa mewarisi apapun dari ayahnya. Jadi tolong diperiksa untuk akte lahir anak juga perlu diperbaiki ya. Kalau misalnya pertanyaannya ini soalnya sering misalnya gini, Siska gimana dia bilang kalau misalnya dalam akte lahir tidak ada nama sang papa. Bisa diperbaiki gak supaya ada hubungan perdata, supaya bisa mewaris. Ada satu anak yang menggugat. Nah, tapi anak yang menggugat ini pinter. Kenapa? Karena di dalam akte lahirnya tidak tercantum nama papanya. Dia tidak langsung berperang, dia hold, lalu dia perbaiki dulu. Kalau di dalam istilah orang muslim itu namanya isbat nikah. Jadi isbat nikah itu juga boleh dilakukan oleh non muslim. Seperti non muslim itu boleh. Dalam artian bagaimana? Supaya nanti ada hubungan perdata. Jadi dia bisa mewarisi harta papanya. Karena gini, bagi sebagian orang menganggap perkawinannya sah setelah dilangsungkan secara agama. Betul? Masih ada yang merasa seperti itu? Padahal di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 pasal 2 ya, ayat 2 berkata bahwa perkawinan dianggap sah kalau sudah tercatat di negara. Jadi kalau sudah menikah di rumah ibadah apapun, menikah secara agama, dia wajib melapor, diurus lagi, dilapor lagi ke catatan sipil. Kalau bagi muslim dia harus ke KUA, kantor urusan agama. Inilah uniknya negara kita. Sama-sama
berurusan dengan perkawinan ya. Saya bilang gini, bagi muslim dia harus ke KUA. KUA itu di bawah Departemen Agama. Sedangkan bagi non muslim pergi ke kantor catatan sipil. Kantor catatan sipil itu di bawah Departemen Dalam Negeri. Lucu ya negara kita ya, ya itulah pluralisme daripada negara kita. Beda. Padahal ngurus kawin juga judulnya, itu udah beda. Nah, coba dibereskan, diajukan nanti ke pengadilan. Jadi dia harus, sang anak harus, perkawinan orang tuanya itu harus sahkan dulu oleh negara. Jadi ibarat ngomongnya gini, kalau mau dibantu oleh negara, ikutinlah aturan negara ya, ikutin aja aturan negara. Jadi perkawinan papa mamanya ini dilaporkan ke kantor catatan sipil. Setelah dia keluar dong sah, papa mamanya menikah. Meskipun sang bapak sudah meninggal, boleh gak Siska? Boleh. Jadi anak boleh mengajukan atau kalau papanya masih hidup, papanya mau ngajuin juga boleh. Jadi diajukan aja. Nah setelah keluar perkawinan orang tuanya sah, baru akte lahirnya diperbaiki. Sehingga ada nama papa mamanya. Sehingga anak ini memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Jadi dia bisa dapat warisan dari kedua orang tuanya. Ini salah satu cara yang harus diperbaiki. Jadi pulang ke rumah, diperiksa lagi dokumen-dokumen legalnya. Pastikan alfabetnya itu sama. Jangan misalnya namanya Denis, Denisnya pakai E, ada lagi Denisnya nggak pakai E. Ada Denis C, ada Denis doang. Atau misalnya anak kami pakai Y, yang satu pakai I. Nah itu tolong diperhatikan. Jadi harus diperiksa dokumen-dokumen legal ya. Mumpung masih hidup ya, belum tutup usia terutama. Seperti itu. Itu kejadian dengan diri saya. Oh ya. Waktu saya melahirkan anak pertama, tahun 80-an ya, 83, 84. Biasa kalau akte lahir itu kan tidak pakai say. Ya kan, jadi tidak ada nama bapak, jadi otomatis ngikut. Anak saya cuma hanya Irawan doang, di akte lahir Irawan Helmi, tapi waktu di kartu keluarga Irawan doang. Sekarang keluar KTP 17, Irawan Helmi. Nah saya ajukan surat lahir Irawan. Nah waktu ada masalah waktu mau kuliah. Oh iya betul. Waktu mau kuliah, kok ini namanya Irawan, KTP-nya Irawan Helmi. Nah di situ kita mendapat kesulitan. Nah kita terus urus. Gitu. Mau sekolah juga begitu ya? Betul. Jadi perlu dibereskan ya, dokumen-dokumen legalnya tolong diperhatikan, diperiksa lagi, itu sangat penting. Jadi bagaimana Siska kalau misalnya ya udah terlanjur nih sertifikat, apalagi masa diganti sertifikat, ngurusnya aja pakai duit udah mahal katanya ngurus lagi. Ya mungkin bisa pergi ke surat keterangan bahwa bapak misalnya bapak AB dengan bapak ABC adalah orang yang sama gitu. Paling enggak diterbitkan seperti itu supaya itu nanti memudahkan seperti itu paling jalan ini. Tapi kalau masih anaknya masih kecil atau apa bisa dirapikan, menurut saya alangkah eloknya kalau bisa dirapikan supaya proses transfer hartanya itu akan lebih mudah gitu ya. Karena semuanya itu acuan dasarnya adalah dokumen legal. Dokumen legal itu sangat menentukan proses itu gitu. Jangan nanti itu menjadi kendala di kemudian hari gitu ya. Karena di dalam negara kita, di dalam hukum perdata ada 3 anak yang tidak punya hak waris. Ada 3 anak. Yang pertama adalah anak luar kawin. Yang kedua anak jinah. Yang ketiga ada anak semenda. Bisa aja misalnya ini ada sepasang perempuan dan laki-laki ya. Dia melakukan suatu hubungan, tapi dia belum terikat perkawinan, lalu anaknya lahir. Nah anak yang lahir ini kemudian hari sang bapak mau mengakui, tapi bapak ini tetap tidak mau menikah dengan sang perempuan. Bisa gak? Bisa. Dia mengakui, bisa. Atau dia mensahkan bahwa ini anak dia bisa melakukan itu. Gitu. Jadi tergantung dari itu. Nah kalau bedanya dengan anak zina itu apa? Anak zina itu adalah anak yang lahir dari pasangan yang dimana pasangan ini sudah memiliki keluarga masing-masing. Jadi si perempuan sudah terikat pernikahan atau si laki sudah terikat pernikahan atau keduanya sudah terikat pernikahan dengan orang lain. Itu anak zina. Yang ketiga anak semenda. Anak yang lahir dimana papa mama biologisnya ini masih ada hubungan darah. Untuk
anak semenda dan anak jina sudah ketok palu, tidak bakal ada hubungan perdata. Tidak bakal bisa mewaris. Tetapi untuk nomor 1, anak luar kawin masih punya kemungkinan untuk mendapat waris. Jadi dari si bapaknya yang nentu ini, jadi diurus prosesnya. Nah pertanyaannya, ketika anak ini sudah disahkan, anak luar kawin ini, apakah anak luar kawin ini memiliki porsi waris yang sama dengan anak legal lainnya? Contoh begini, Bapak A dengan laki-laki A dengan perempuan B punya anak C, ya, tidak menikah. Kemudian Bapak A ini menikah dengan perempuan yang depannya F misalnya ya, A dan F menikah dan punya anak. Berarti kan hubungannya legal ya, dia punya anak legal. Kemudian akhirnya si Bapak A ini terpanggil hati nuraninya, udahlah kasihan juga itu kan ada hubungan biologis sama saya. Dia mau mengakui dan mensahkan anak saya, dia boleh gak? Boleh. Tetapi nanti porsi warisnya si C ini tidak sama besarnya dengan anak-anak legal lainnya. Karena dia disahkan setelah perkawinan bapaknya. Jadi perlu tahu ini ya, posisi waris pun berbeda. Demikian dengan perempuan. Seorang perempuan yang menikah kepada laki-laki yang bukan dalam perkawinan pertama memiliki hak waris yang berbeda. Porsi warisnya beda. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata di mana porsi warisnya maksimum 1/4. Tidak bisa lebih besar daripada anak-anak legal. Jadi kayak tadi cerita saya yang tadi ya, kisah yang pertama yang di Surabaya kan sengketa antara anak-anak dengan ibu tiri. Nah, sebenarnya ibu tiri ini emang di sini kalau secara hukum ibu tiri ini tidak bisa menguasai sepenuhnya. Karena namanya ibu tiri berarti dia di perkawinan kedua ya, bisa jadi perkawinan kedua ya atau ketiga, pokoknya dia bukan perkawinan pertama. Nah, berarti dia itu memiliki batasan dalam warisan, maksimum hanya 1/4. Jadi kecuali seseorang perempuan menikah dengan laki-laki di pernikahan kedua, tapi laki-laki ini sudah bercerai, jadi pisah cerai dan tidak memiliki anak dari perkawinan pertama. Maka perempuan ini posisinya dianggap seolah-olah seperti perkawinan pertama. Jadi dia punya jatah seperti istri pertama jadinya gitu. Jadi itu berbeda, jadi perlu tahu nih porsi-porsi seperti ini juga nih gitu. Jadi jangan ribut-ribut tanpa tahu undang-undang itu seperti apa. Karena kalau kita udah ribut-ribut, kita gugat-gugat, itu kan pakai uang ya, udah pakai uang, pakai biaya, mahal pula. Salah karena aturan hukumnya nggak tahu gitu kan. Jadi perlu tahu, makanya kalau kata saya literasi hukum itu cobalah untuk tahu. Karena begini loh, kita di dalam keseharian hidup kita dalam 24 jam ya, di dalam rumah ketika kita belum keluar rumah, itu yang berlaku adalah undang-undang perkawinan. Apa yang terjadi dalam keluarga kita di dalam rumah, undang-undang perkawinan. Ketika kita melangkah keluar pintu, kita ada di jalanan, itu berlaku undang-undang lalu lintas. Waktu kita pergi ke ATM, kita mau tarik dana, yang berlaku adalah undang-undang bank. Ya. Jadi itu di dalam keseharian kita 24 jam, kita tidak lepas daripada undang-undang. Bagaimana kita bisa bilang kita tidak mau tahu undang-undang karena kita bukan seorang ahli hukum atau lawyer. Saya sebenarnya bukan seorang sarjana hukum. Saya tidak punya gelar SH. Saya tidak mengikuti pendidikan akademis hukum, tetapi saya belajar untuk profesi. Saya punya gelar profesi, tapi saya tidak memiliki akademisnya. Sehingga saya ini tidak bisa beracara di pengadilan. Saya bisa membantu lawyer sebagai paralegal. Saya bisa karena saya di bawah firma hukum. Jadi kalau saya bisa memberikan konsultasi hukum karena saya under firma hukum. Firma itu kan jadi ada lawyernya. Di mana firma ini satu-satunya yang ada sampai saat ini di negara kita yang baru disahkan tahun lalu oleh Kemenkumham. Jadi di mana menggabungkan ilmu keuangan dengan ilmu hukum. Makanya ada yang namanya pelestarian harta. Jadi praktisi pelestarian harta ini cuma ada di sini, seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengabaikan bahwa hukum yang ada, nggak bisa. Karena kita harus tahu. Sama seperti kita ngurus sertifikat ya, misalnya mau jual gitu kan. Saya banyak ketemu orang bilang gini,
Siska dia bilang gini ya, dikasih sama papa ya, ditinggali warisan rumah ya. Ternyata biayanya itu besar sekali dia bilang. Untuk bayar notaris, dia bilang akhirnya sampai ganti notaris, dia bilang itu biaya yang kita keluarkan besar, dia bilang gitu ya. Makanya perlu membuat perencanaan, bikin namanya pendampingan harta. Jadi bukan cuma kita aja manusia perlu pendamping hidup, tapi harta juga perlu didampingi loh sebenarnya. Karena tadi saya bilang bahwa semakin besar aset seseorang, maka akan semakin besar biaya masa depan yang harus dikeluarkan. Betul. Memang negara kita tidak ada pajak waris, tetapi negara kita ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kita ngomong rumah aja ya, ketika kita mewarisi sebuah rumah, yang nempel dengan rumah itu adalah biaya-biaya bagaimana maintain rumah itu, betul gak Bu? Betul. Maintain rumah itu perlu biaya kan, Iya. entah untuk kebersihannya atau asisten rumah tangganya, listriknya, airnya dan lain-lain, apartemen biaya maintenance. Belum lagi yang nempel lagi PBB, pajak bumi dan bangunan. Betul. Itu udah nempel semua. Ada seorang ibu mengeluh begini, saya ini tinggal di rumah kayak istana, tapi saya makan tuh makanan warteg. Saking begitu susahnya si ibu, karena diwarisi sama sang suami, itu properti semua. Akhirnya si ibu kewalahan membayar PBB aja dia udah kewalahan. Dan dia nggak bisa yang namanya dia ngurus ke notaris, karena perlu biaya, nggak punya uang. Jadi jangan orang lihat begini ya, jadi gak usah berkecil hati bagi teman-teman yang tidak punya banyak properti, aset properti ya. Karena sebenarnya yang punya aset properti PR-nya juga jauh lebih banyak. Karena biaya-biaya yang harus dikeluarkan tuh gak kecil. Semakin banyak dia semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Jadi gak usah berkecil hati ya. Seperti itu. Pikiran manusia kan kalau pegang uang hilang, habis. Iya. Kalau pegang properti kan masih ada. Iya, padahal kesukaan anak berbeda ya Bu ya. Generasi sekarang aja tuh kebanyakan lebih suka tinggal di apartemen. Ketimbang landed house. Zaman dulu ngapain kata mama saya, kayaknya nggak nyentuh tanah kalau nggak tinggal di landed house gitu ya. Ceilingnya pendek apa, anak-anak nggak maunya praktis. Belum anak-anak kalau misalnya keluar negeri segala macam. Terus papanya udah sediakan properti banyak. Terus anaknya bilang gini, kawin sama WNA, nggak mau balik lagi. Itu tuh PR sekali seperti itu. Jadi itu PR banyak loh itu sebenarnya. Kita lanjutkan ya. Jadi orang kalau yang namanya waris itu adalah kepengennya cepat dan segera, kan ya cair gitu segera. Terus apa yang mengalami perpindahan? Ya tadi saya udah singgung, ketika pindah itu hutang juga pindah, pajak pindah, biaya pindah, nempel. Hutang pindah, pajak pindah. Kenapa? Karena ketika kita menciptakan sebuah aset, ketika kita melipat gandakan harta kita, ya tidak jarang aset itu diciptakan dari hutang. Betul Bu? Betul. Orang menciptakan misalnya bangun perusahaan gitu ya, kadang-kadang dia pakai hutang. Atau dia bangun hotel di bank loan. Itu jadi aset itu ada, tapi dengan hutang. Jadi udah sangat biasa kalau dalam menciptakan suatu kekayaan itu dengan hutang atau dengan cash seperti itu. Jadi ketika akan berpindah, hutang pun ikut berpindah. Yang makanya kenapa saya bilang Anda mau memberikan harta bersihnya berapa ke ahli waris berikutnya. Karena yang namanya kewajiban itu nempel dan harus diberesin dahulu. Jangan sampai nanti kayak teman saya, dipotong ini, biaya notaris, biaya ini, pengadilan lah, apa dan lain-lain. Akhirnya banyak amat. Akhirnya mengecil, nilainya itu mengecil. Padahal si pemilik harta berharap yang diberikan kepada ahli waris berikutnya, generasi berikutnya adalah harta yang besar, semakin besar. Paling enggak ya jangan mengecil lah ya, tapi dia lupa mendampingi hartanya karena dia melupakan proses transfer hartanya ini, seperti itu. Nah jadi ada hutang pajak. Nah bicara dengan pajak, saya mau nyinggung pajak masalah NPWP. Kemarin ada orang konsultasi sama saya begini, Bu, kalau orangnya sudah meninggal, NPWP tutup gak Bu? Kita sebagai warga negara Indonesia memegang dua identitas. Satu, KTP. KTP adalah identitas pribadi. Kedua, NPWP itu identitas harta. Jadi KTP identitas pribadi, NPWP identitas harta. Kalau seseorang meninggal, apakah NPWP otomatis tutup? Pertanyaannya. Sedangkan di sini bilang ketika berpindah, pajak juga ikut berpindah kan? Karena kan pemilik barunya akan meneruskan. Saya mau bilang gini, ada 3 subjek pajak di dalam negara kita. Yang pertama adalah perorangan, pribadi. Yang kedua badan atau perusahaan. Ketiga adalah harta waris yang belum dibagikan. Harta waris yang belum dibagikan dalam artian gini, kalau misalnya ada harta dalam bentuk properti contohnya, belum dibalik nama. Jadi masih atas nama Bapak A yang sudah meninggal.
Jadi NPWP-nya tidak bisa tutup. NPWP tidak bisa tutup, jadi bagaimana Bu maksudnya? NPWP tidak tutup berarti seperti kita tahu setiap tahun kita harus melakukan pelaporan kan, bikin SPT tahunan kan. Nah berarti harus ada yang melanjutkan. Siapa yang ngelanjutin? Nah itu PR yang baru. Biasanya anak-anak bisa ribut-ribut nih. Masa saya, kata abangnya, adik bilang kamu saya dong, kata dia bilang itu. Masa suruh mama, kata dia bilang itu, ribut-ribut karena harus ada yang melanjutkan. NPWP tidak ada yang otomatis tutup. Karena ketika NPWP mau ditutup, maka harus pergi ke kantor pajak mengajukan pengajuan penutupan NPWP oleh ahli waris. Itu pun kantor pajak akan melakukan penelusuran. Dia akan menelusuri apakah masih ada income pasif yang dihasilkan. Misalnya contoh kalau punya properti, kadang-kadang kan kita sewakan ya. Misalnya punya gudang terus disewakan menghasilkan. Itu kan pasif income sebenarnya. Nah itu masih ada, masih terjadi. Gak bisa ditutup. Jadi kalau orang mau menunda bilang gini, Bu saya gak punya uang, nanti aja deh tunggu propertinya dijual aja. Pernah dengar gak PBB turun? Pernah dengar gak pajak di negara kita turun? Pajak naik sering dengar ya? Iya. Itu sebenarnya seperti bom waktu. Ketika kita menunda untuk perpindahan kepemilikan, itu biaya naik. Jadi gimana cara ngubernya? Kalau Anda menunda biaya makin tinggi. Gak ada yang makin turun. Karena yang namanya itu biaya itu kan ada pemeliharaan ya. Kan saya bilang properti itu kan harus dipelihara. Hartanya itu harus ada biaya pemeliharaan. Jadi Anda hanya makin besar aja tuh. Jadi makin besar tuh biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi jangan pikir dengan pikir gini, nanti aja tunggu ada pembeli baru deh, sekarang gak punya duit. Nah itu tugasnya kenapa sebagai seorang Kristiani perlu melakukan perencanaan waris. Saya mau cerita, balik lagi ke cerita Alkitabiah ya, mungkin nanti ceritanya tanya sama Muse kali ya, lebih paham ya. Kita kenal cerita Yakub dan Esau, di mana Esau menjual hak kesulungannya karena kacang merah, semangkok kacang merah. Dia tidak tahu betapa artinya hak kesulungan itu. Hak kesulungan itu punya arti, punya makna sebenarnya. Jadi dari zaman dulu sebenarnya tidak ada yang namanya dibagi rata. Tapi yang terjadi pada sekarang saat ini ya, orang tua punya kecondongan begini. Saya kalau punya perusahaan, saya mau bagi rata ke anak-anak saya atas nama asas keadilan. Ketika sang orang tua membagi rata perusahaannya, sahamnya misalnya dalam ke anak-anak secara merata, berarti tidak ada pemilik yang baru. Kenapa tidak ada pemilik yang baru? Karena contohnya Esau ada namanya hak kesulungan. Kenapa? Paling tidak yang namanya pemilik itu harus punya share, saham lebih majority, lebih besar dibanding yang lain. Kalau atas nama keadilan terus membagikan saham perusahaan dengan rata atas nama keadilan, itu sama aja tidak ada pemilik yang baru. Yang ada di kemudian hari deadlock ketika ada RUPS, siapa suara terbanyak? Akhirnya ribut. Ada contoh kasus ya, ada satu orang bapak meninggalkan sebuah hotel untuk anaknya laki-laki. Nah di dalam perjalanan membangun hotel itu, sang kakak ikutin papanya dari bangun prosesnya, sehingga self belonging terhadap hotel ini tinggi dimiliki oleh sang kakak. Terus papa meninggal. Nah zaman pandemik hotel kan banyak yang tutup ya, banyak yang tutup bermasalah karena kan kita namanya pandemik ya, gak ada income ya. Lalu si kakak ini merasa harus tetap keluar uang. Dia injek, dia gak mungkin tutup, dia masih mau buka segala macam, maksud dalam artian karyawannya tidak di lay off lah, gak di PHK, itu tetap piara gitu kan ya. Terus si kakak pikir gini, pandemik ini kalau gitu baiknya dilakukan renovasi deh, timing untuk melakukan renovasi kan tidak ada tamu jadi renovasi. Kakak injek, tapi adik tidak mau injek uang. Terus kakak kesel dong, kok saya merasa ini kan dikasih papa kan sama ya besarnya, kenapa cuma saya keluar duit terus, kenapa adik saya gak keluarin uang gitu, padahal nilainya sama kita sahamnya. Terus ditanya ke si adik, adiknya bilang gini, dia gak mau, dia bilang gitu. Terus adiknya bilang dia mau jual aja. Oke, kakak bilang gini, bolehlah jual ke saya aja. Tapi masalahnya adiknya menjual tidak harga persaudaraan atau harga persahabatan. Adiknya mau jual dengan harga setinggi-tingginya sahamnya. Lah kakaknya jadi pusing dong, maksudnya gini. Jadi akhirnya deadlock ini. Nah itulah kenapa saya bilang bagi orang tua perlu untuk melakukan review. Anak-anak dipanggil, kalau di kasus saya ya,
mumpung belum dipanggil sama Tuhan, belum tutup usia, panggil, misalnya punya perusahaan, ditanyakan anak para ahli warisnya, mau gak melanjutkan bisnis papanya? Kalau gak mau melanjutkan kan papanya harus bikin plan B, rencananya bagaimana supaya ini tetap perusahaan ini ada dan menghasilkan untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Kalau anaknya gak mau melanjutkan duduk ke dalam kepengurusannya, harus bagaimana, itu harus dilakukan. Dan tidak ada yang namanya atas nama keadilan terus dibagi rata begitu. Mungkin dalam perusahaan papa bisa melihat kompetensi daripada anak-anak dia, yang mana lebih kompeten. Yang kompeten itu kita nggak bilang bahwa yang sulung harus selalu mendapat yang besar, tapi sebenarnya kalau dalam perusahaan carilah orang yang punya interest, keinginan ya seperti papanya, terus kemampuan juga untuk mengelola perusahaan dan lain. Papanya mungkin bisa kasih share lebih besar, yang lain dikasih share-nya mungkin lebih kecil di dalam perusahaan itu, namun atas nama keadilan papanya bisa kasih dalam bentuk yang lain, yang mana nilainya kalau diberikan toh akhirnya sama nilainya gitu. Karena itu perlu dilakukan, jadi gak bisa dibagi rata, itu akan menimbulkan konflik baru. Saya yakin itu akan terjadi konflik baru. Demikian juga dengan rumah. Sekarang saya tanya ya, misalnya ada sebidang rumah ya, terus dibilang gini, Bu, rumahnya ini anaknya ada 4, yang satu hadap utara, barat, selatan, terus yang satu ya ngadepnya di udah mentok gitu ya. Baginya bagaimana? Mau dijual maksudnya, dibagi-bagi. Kalau dibagi 4 tanahnya berantem gak kira-kira? Berantem. Yang satu hadap jalan raya, satu jalan buntu, yang satu ini punya value, nilai beda dong, kalau dijual pun beda dong, berantem pasti. Dalam sertifikat boleh gak dicantumin 4 nama? Ya boleh, 4 nama anak itu boleh. Tapi kalau misalnya nanti kalau mau jual kan harus kesepakatan semua anak, seperti itu. Nah itu yang perlu diketahui bagaimana dalam melakukan perencanaan waris, itu yang perlu dikonsultasikan. Seperti itu. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi pajak, biaya itu nempel, ikut berpindah. Jadi hutang juga ikut berpindah. Yaitu seperti saya bilang, hukum waris di Indonesia itu ada 3, yaitu perdata, hukum Islam dan hukum adat. Dalam KUH Perdata pasal 832 yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin, dan si suami atas istri yang hidup terlama. Nah, saya akan sharing, ada 4 golongan ahli waris di sini ya Bu. Golongan pertama adalah pasangan yang hidup terlama dan anak-anaknya. Jadi di dalam KUH Perdata itu yang namanya ahli waris itu dibagi 4 golongan. Golongan pertama adalah pasangan yang hidup terlama dan anak-anak. Yang kedua adalah orang tua dan saudara kandung. Yang ketiga kakek nenek dari garis keturunan ayah maupun ibu, garis lurus atas jadinya. Yang keempat adalah paman bibi dari garis ayah maupun ibu. Jadi bagaimana aplikasinya? Jadi gini, kalau misalnya si pemilik harta meninggal, yang dicek adalah golongan pertama dulu. Ada gak pasangannya? Misalnya dia punya yang meninggal suami, istrinya masih ada, berarti dia masuk golongan pertama. Masih ada hidup nih, punya anak gak? Ada, berarti golongan pertama ada. Berarti yang berlaku warisan itu hanya yang dapat golongan pertama. Tapi kalau misalnya ketika dicek golongan pertama itu gak ada, ternyata si pemilik harta ini gak pernah menikah, gak punya pasangan, apalagi anak. Pindah ke golongan kedua, orang tua, masih ada gak orang tuanya, masih hidup gak? Gak ada, orang tuanya sudah meninggal. Tapi ada gak saudara kandung? Oh ada saudara kandungnya, berarti yang dapat adalah saudara kandung. Tapi kalau misal golongan kedua orang tua juga gak ada, sudah meninggal, gak punya juga, memang dia hidup sebatang kara, pindah ke golongan 3, dia pasti punya gak kakek neneknya yang masih hidup? Itu akan ditelusuri terus, contohnya kalau misalnya kecelakaan pesawat terbang ya, bisa meninggal ekstrim ya, meninggal satu keluarga meninggal karena, nah itu akan ditelusuri dari ini, golongan 1, 2, 3, dan 4. Pertanyaannya begini, ada orang suka bertanya gini, saya pernah ada orang bertanya gini, Bu, saya kalau meninggal nanti saya mau semua warisan saya diberikan kepada gereja. Padahal bapak ini punya istri. Punya istri, saya juga kaget pas bapak ini. Boleh gak Bu? Jawabannya adalah tidak boleh. Karena kita ada aturannya. Dia akan lihat di sini, aturan pertama adalah istri. Jadi istri itu wajib dia kasih. Porsinya berapapun dia wajib dapat. Masalah perkara mau di istri dikasih 20%, 80% ke gereja itu urusan kedua. Tapi sebelumnya sang bapak
ketika hidup harus bikin surat kesepakatan dengan sang istri. Bahwa ketika dia tutup usia, dia udah tanda tangan juga bahwa dia sepakat bahwa 80%-nya akan disumbangkan kepada panti sosial atau gereja atau whatever dia mau kasih. Jadi ada persetujuan dari istri karena istri masuk golongan pertama. Kesepakatan apapun yang mau dibuat oleh si pemilik harta itu sebaiknya dituang dalam kesepakatan dan ditandatangani. Jadi ada persetujuan. Jangan sampai dilompat seperti itu. Jadi dia harus ada. Jadi kalau misalnya begini, Bu, saudara saya tidak mau terima warisan saya. Padahal saya tidak punya pasangan. Saya tidak punya pasangan dan gak punya anak artinya kan. Dan dia gak mau, saudara kandung saya sudah menolak dari pertama. Berarti dia menolak waris. Itu pun harus dituang bahwa mereka menolak waris di notaris. Kalau dia menolak waris berarti dia berikut dengan segala hutang-hutangnya juga dia tidak akan tanggung. Jadi nggak bisa orang mau nerima warisan nggak mau terima hutang, nggak ada, itu udah paketan, ya. Sorry deh, sama pajak, sama hutang itu udah paketan, satu paket. Anda kalau mau terima waris, Anda harus terima paketan itu semuanya, pajak juga harus ikut semua, nggak bisa pilih. Kalau Anda tidak mau terima hutang, nggak mau tanggung hutang ataupun pajak, silakan Anda mengajukan tolak waris, boleh. Berarti dia tolak waris. Nah, kepada siapa kalau ini mau diberikan dia tertulis juga bahwa saya mau tuliskan kepada siapa. Nah, itu bisa. Jadi dibuat di notaris ya. Baiknya nanti notaris juga akan misalnya dia lapor ke Balai Harta Peninggalan, didaftarkan di administrasi hukum umum ya, AHU ya. Jadi akan didaftarkan. Jadi begini, gunanya didaftarkan kepada negara, surat wasiat itu apa? Di kemudian hari kalau bisa mau terjadi perubahan surat wasiat boleh. Boleh. Nah, pertanyaannya notarisnya kadang-kadang udah dipanggil Tuhan duluan katanya. Mau dipanggil diubah bagaimana caranya katanya. Makanya ketika bikin surat wasiat di notaris, maka harus dilaporkan juga kepada negara. Jadi tercatat, terregister. Sehingga yang meninggal, kalau notaris sudah meninggal masih bisa negara ada diambil dan bisa dilanjutkan ke notaris lainnya. Walaupun kadang-kadang notaris itu kan dilanjutkan sama keluarga sendiri ya. Yang bisnis notaris biasanya dilanjutin gitu. Tapi ada juga kalau nggak ada, misalnya nggak ke tracking nih, entah hilang kemana orangnya kan. Nah itu masalahnya. Seperti itu. Jadi surat wasiat itu boleh dikatakan didahulukan ketimbang dengan undang-undang gitu ya. Karena isinya adalah kehendak daripada si pemilik harta. Tapi hendaknya kalau bisa si pemilik harta ini juga jangan sampai bikin surat wasiat tapi nggak sesuai undang-undang yang maksudnya rentan untuk digugat. Jadi takutnya digugat ya. Karena gini, orang tua itu suka-suka bilang gini, kenapa dia nggak mau bikin surat? Anak saya semua kelihatannya akur-akur aja, dia bilang. Dan mereka bisa kok menghasilkan, dia bilang. Mereka lupa ada yang namanya pihak ketiga. Ketika papa masih hidup semua akur. Ketika papa udah nggak ada, pihak ketiganya bisik-bisik, jangan mau kalah sama abang lu. Kalau lu mau sama abang lu disuruh-suruh, gitu bilang, lu minta banyak kan dong, kan lu tiap hari nggak ngantor, bantuin, masa cuma dapat segitu. Yang kesana bilang ini, lu jangan kasih adik lu banyak-banyak ya, katanya bilang gitu, bisik-bisikan tuh banyak. Jadi itu pihak ketiga yang nggak pernah kita tahu, karena semua kelihatannya akur, tapi ketika nggak ada, itu yang suka dilupakan, bisikan-bisikan itu loh, maksudnya, ya itu yang harus dijaga kalau menurut saya. Nah, pasal 913 tentang legitimate porsi. Ini yang perlu tahu, legitimate porsi itu adalah apa? Bahwa ada bagian mutlak untuk ahli waris dalam garis ke bawah yaitu anak-anak dan ke atas yaitu orang tua, kakek, nenek si pewaris. Bagian legitimate porsi ini tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat. Ini yang sering kadang-kadang jadi ribut. Jadi gini, si pemilik harta bikin surat wasiat tapi melupakan legitimate porsi ini gitu. Jadi dia ada yang bikin gini, saya mau ngasih harta saya 100% ke istri saya. Terus anaknya bilang gini, pas papanya nggak ada ya anak bisa menggugat dong, loh kan saya punya hak di sini. Karena dia masuk ke LP ini, legitimate porsi. Dia sedarah, dia biologis loh, dia punya hak mutlak waris, malah istri nggak ada hak mutlak waris. Dia bisa menggugat. Nah ini yang perlu diketahui gitu, jadi jangan sampai menyalahkan aturan ini, seperti itu. Jadi mungkin saking cintanya kali ya sama istrinya, dia takut istrinya ditelantarkan gitu. Atau sang bapak pikir gini,
anak saya udah bisa cari duit sendiri katanya, nggak usah lah yang penting istri saya. Tapi kan yang namanya harta ya kepengen juga kan ya orang kadang-kadang ya ketika udah nggak ada kepengenan ada juga kan bisa timbul lah, itu yang harus tetap hendaknya dijaga lah. Maksudnya kalau bisa bikin surat wasiat sesuai undang-undang yang berlaku supaya minim konflik, jadi nggak diseketakan di kemudian hari. Karena kalau udah masuk area kuratif kan waktunya panjang, biaya besar, akhirnya nanti harta bersihnya makin kisut. Jangan-jangan malah nggak tersisa kan, gitu kan capek ya kalau ribut-ribut begitu. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Tentang tadi itu yang harta suami yang sudah meninggal, apakah harta itu full milik istri atau bisa dipegang pasangan? Apa bisa buat pernyataan yang dikukuhkan oleh notaris bahwa kalau satu di antara pasangan meninggal, harta tetap bisa dipegang oleh pasangan yang masih ada. Bila ada aset yang dijual, maka tetap dikuasai penuh oleh pasangan yang masih ada. Oh, kalau kayak itu sebenarnya biasanya kan gini, biasanya sih anak-anak kalau misalnya mama masih ada, dia mandang mama ya. Banyak kan sih begitu ya, mandang mama, udahlah mama yang pengen. Tapi kan saya lagi-lagi saya balik tadi berkaitan dengan pajak. Siapa yang mau melanjutkan? Pelaporan pajak. Kalau misalnya pemilik harta adalah suami, lalu suami mau istri yang melanjutkan, berarti ada laporan pajak yang harus dilanjutkan oleh istri. Paketannya harus terima loh, hutangnya harus terima loh, pajaknya harus tanggung loh semua. Jadi sebenarnya nggak perlu dikukuhkan. Karena balik ke legitimate property ini, karena itu menentang yang namanya hak mutlak waris. Hak mutlak waris itu adalah sedara. Sedara itu adalah justru anak-anaknya yang punya hak mutlak waris, serta orang tua dari si pemilik harta. Legitimate property itu adalah hak mutlak waris yang dimiliki oleh anak-anak dia yang sedara dan orang tua daripada si pemilik harta. Justru bukan istri sebenarnya di sini. Jadi sebenarnya jawabannya itu sebenarnya memang tidak perlu dikukuhkan. Nah, tapi kalau misalnya mau karena itu sebenarnya menentang daripada LP. Jadi seperti saya bilang, hendaknya pemilik harta ya tahu undang-undang di negara kita itu seperti apa. Jangan kasih potensi konflik di kemudian hari. Kasihan loh istrinya loh. Nanti istrinya mungkin anaknya nggak apa-apa, mantunya ntar bilang gini, kok lu bodoh sih, mau aja katanya dikasih ke mama lu, katanya kita nggak tahu ya, pasti gitu ya. Itu loh maksudnya ya. Maksudnya kalau bisa semua celah kita tutup, jangan diberi kesempatan lubang-lubang yang membuat potensi konflik. Jadi kita tuh ada undang-undang, negara kita negara hukum, waris itu diatur dalam KUH Perdata. Jadi kita pakailah yang ada gitu ya, nggak usah menciptakan hal-hal yang memberi potensi konflik di kemudian hari, seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi Menurut pertanyaannya? Udah ya? Ya, kira-kira seperti itu. Jadi saya boleh simpulkan bahwa kalau hari ini kita belajar yang namanya surat wasiat versus dengan undang-undang waris gitu ya. Kita di tempat ini kita bicara KUH Perdata. Jadi gini, mana yang didahulukan? Yang didahulukan kalau ada surat wasiat pasti surat wasiat. Karena surat wasiat itu berisi daripada kehendak daripada si pemilik harta. Nah, tapi kalau misalnya ada salah satu yang tidak sepakat atau tidak bisa terima dan mau mengajukan gugatan, dia punya hak untuk mengajukan gugatan. Nah, kalau mengajukan gugatan tentu akan tergantung daripada di pengadilan nanti bagaimana, siapa yang menang. Karena ada yang namanya KUH Perdata yang mengatur tentang waris. Seperti tadi saya bilang, golongan tuh ada 4 golongan di mana harus diperhatikan. Terus anak, bagaimana dengan anak? Anak ini anak legal kah, anak sah kah, apa anak luar kawin, apakah anak zina, itu juga perlu tahu ya. Jangan sampai nanti ribut-ribut seperti, terus yang ketiga juga perlu tahu apakah ada perjanjian pisah harta sebelumnya. Karena kalau ada perjanjian pisah harta di dalam perkawinan itu, maka warisan ini berbeda pembagiannya. Saya kasih contoh ya, misalnya gini. Misalnya ada A dan B menikah,
waktu dia mau menikah itu dia melakukan perjanjian pisah harta, perjanjian kawin. Itu diatur dalam pasal 29 dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Memang ada yang namanya perjanjian pisah harta itu. Nah, perjanjian perkawinan kalau itu tertulis ya. Di pasal 35-nya juga ada tentang harta. Harta itu ada 3, harta bawaan, harta perolehan, atau harta bersama ya. Harta perolehan itu harta yang sifatnya pemberian. Jadi misalnya seseorang dikasih warisan atau dapat hadiah apapun, pokoknya perolehan gitu ya. Nah, ini dia maksudnya harta perolehan. Nah, harta perolehan ini dibawa kendali dia sendiri secara pribadi. Nah, kalau yang namanya harta bawaan adalah warisan. Kalau perolehan kan dikasih. Nah, yang dua-dua sama di bawah pengendalian masing-masing. Yang ketiga ini adalah harta bersama. Harta bersama itu harta yang tercipta setelah perkawinan atau selama perkawinan. Nah, kalau misalnya dia bikin pisah harta sebelum dia menikah, dia bikin perjanjian pisah harta, maka ketika dia meninggal, pembagian harta warisnya menjadi lebih mudah. Dalam artinya gini, kalau misalnya ada total 10 miliar, berarti 10 miliar ini 5 miliar dibagi kepada pasangannya, dan 5 miliar kepada anaknya, kalau anaknya 1, atau kalau anaknya lebih dari 1 langsung dibagi rata. Nah, tapi kalau misalnya dia tidak buat perjanjian pisah harta, kalau zaman dulu jarang ya bikinnya kayaknya ya, nggak buat, maka ketika si suami meninggal misalnya 50% ini akan diberikan kepada pasangannya. Karena kenapa? Karena pasal 35 tadi ada yang namanya harta bersama. Harta yang tercipta ketika dia menikah. Kan bisa aja harta itu istrinya juga kerja, beli rumah duit bersama kan. Kita nggak tahu, pokoknya judulnya karena dia tidak melakukan perjanjian pisah harta, itu dikategorikan harta bersama. Jadi ketika sang suami meninggal, 50% menjadi hak pasangannya. 50%-nya lagi baru dibagikan lagi, termasuk kepada istrinya. Jadi ada kemungkinan istrinya dapat lebih dari 50%. Jadi berbeda ya untuk orang yang melakukan perjanjian pisah harta dengan tidak melakukan perjanjian harta. Tapi kalau zaman sekarang perjanjian pisah harta itu sudah mulai umum ya, karena kedudukan harta itu, status harta menjadi lebih jelas di kemudian hari. Terkait dengan yang namanya bisnis ya, terutama kalau kita menikah dengan pasangan yang businesswoman atau businessman. Kan seperti tadi saya cerita, bisnis itu kan bisa diciptakan secara cash atau hutang. Kalau sampai terjadi pilot gitu ya, jangan sampai nanti harta semuanya ketarik, akhirnya miskin semua deh, sama-sama satu keluarga deh ya. Tapi kalau dengan melakukan perjanjian pisah harta kan walaupun bisnisnya pilot, tapi kan masih ada yang disisakan untuk melindungi keluarga ini. Jadi tujuan dari perjanjian pisah harta ini sebenarnya melindungi pasangan, tidak menggeser esensi perkawinan itu sendiri, tidak digeser. Karena tujuannya melindungi pasangan dia gitu ya. Jadi ada kelebihannya lah ya yang dari sisi. Jadi yang bikin perjanjian pisah harta pun tidak menggeser warisan itu, enggak. Dia tetap dapat warisan seperti itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa dilanjut kali ya Bu Neke ya. Bisa dijapri ke saya juga atau dititipkan ke TU, email ke gereja gitu ya. Seperti itu gitu. Terima kasih banyak. Ya, kira-kira semoga sharing saya pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman atau jemaat di sini. Kalau yang bersifat lebih dalam lagi Alkitabiah bisa kita tanyakan kepada bagiannya Muse ya, bukan bagian saya gitu. Cuma saya di sini hanya memberi landasan kenapa kita perlu sebagai Kristiani membuat perencanaan waris, karena kita bukan pemilik sesungguhnya, kita hanya pengelola, dan kita perlu meresponi berkat Tuhan itu dengan membuat perencanaan supaya apa yang dititipkan bisa bermanfaat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Seperti itu. Amin. Ya. Selamat sore, terima kasih. Mari kita tutup dalam doa ya. Ya, oke. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memakai Ibu Francisca untuk boleh membuka kita, wawasan kita Tuhan, untuk boleh menjadi orang yang bertanggung jawab Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, atas semua harta kekayaan-Mu ini Tuhan yang Kau titipkan kepada setiap kami, supaya kami berkelanjutan untuk boleh membagikan dan mengatur dengan baik Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, untuk kami bagikan kepada anak-anak maupun kepada setiap orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Bapak untuk penjelasan-penjelasan yang begitu jelas ini Tuhan.
waktu yang selanjutnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin untuk kelanjutan daripada Ibu Siska. Tuhan Kau juga terus pakai dia untuk boleh menjadi berkat banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oma-oma dan opa-opa, pusing gak kepalanya tadi dengerin talk show-nya Ibu Francisca? Kadang waktu kita muda, kita tidak mempersiapkan hal seperti itu. Nah sekarang kita sudah berumur, sudah menjadi oma dan opa, bagaimana? Kita bersyukur saja sama Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita ya, sampai dengan kita menjadi oma dan opa, anak-anak kita sudah berumah tangga. Nah, ilmu yang tadi kita dengar bisa kita terapkan untuk mengajar anak-anak kita. Supaya sejak dini mereka bisa mempersiapkan warisan di dunia untuk anak-anaknya mereka kelak. Kita bantu memberikan ilmu kita yang barusan kita dengar dari Ibu Francisca. Jangan berkecil hati oma opa, semuanya Tuhan berikan bagus tepat pada waktunya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita bisa melakukan apapun yang terbaik selama kita bisa. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat kemuliaan nama Tuhan. Akan tertera QR code di layar slide ini. Jangan lupa apabila oma opa mau memberikan persembahan, ditambahin angka 7 ya di belakangnya. Bukan buat saya tapi buat Tuhan. Jadi kalau mau 25.000 25.007, 50.000 50.007. Mari kita nyanyikan sebuah lagu Hati Sebagai Hamba untuk mengiringi persembahan ini. Mari kita menyanyi di rumah masing-masing ya, oma dan opa. Kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari kita menyanyi bersama. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Benar ya, oma-oma, opa-opa, kita lahir tuh gak bawa apa-apa loh ke dunia. Dan kita saat kembali ke surga pun tidak membawa apa-apa.
Kita akan kembali kepada Bapa suatu saat. Tapi ingat lagu tadi, El Shaddai, jangan kau takut, jangan kau bimbang, jangan kau susah, jangan kau khawatir, karena kita mempunyai Allah yang maha besar. Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Mari kita hanya bersandar dan berserah kepada Tuhan. Nah, oma opa yang ada di rumah, setelah kita memberikan persembahan, mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada kesempatan sore hari ini, kami pun masih Tuhan berikan kesempatan untuk mengembalikan sebagian kecil saja dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami yakin dengan iman bahwa seberapapun yang kami berikan akan berguna bagi kebesaran dan kemuliaan kerajaan Tuhan. Tolonglah untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini supaya bisa dikelola dengan baik dan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oleh karena itu kami persilahkan Ibu Nuke untuk menutup. Terima kasih untuk pelayanan WL, pianis hari ini. Untuk Multimedia yang atur YouTube dengan baik. Terima kasih juga untuk Ibu Francisca yang membuka wawasan kita. Supaya kita dapat mempertanggungjawabkan harta-harta yang dititipkan kepada kita. Persekutuan Kaleb bulan Juli pada hari Kamis 15 Juli pukul 3.30 sore. Pembicara pembina kita, yaitu Pendeta Yonatan Tanujaya, dengan tema Ciri-ciri seorang murid Kristus. Sekian warta dari kami. Terima kasih. 我们一起恭祷， mari kita sehati di dalam doa。 天父上帝，我们感谢赞美你的恩典，谢谢主你过去的看顾与保守，让我们能够平安的度过了以上的时日。特别是今天下午，以及我们在这个地方一同来思想一个很好的节目，很好的讲座。你透过你的仆人弗兰西卡姐妹，能够把这个遗产以及这个财产的一些的知识告诉我们，让我们能够好好的怎么样来去安排去善用这些产业，因为我们知道这些都是从主你那里而来的。我们也为着这个新冠肺炎的这个病越来越重，越来越可怕，也交在主恩手当中。求主你自己的恩手保守我们每一位家乐团契的弟兄姐妹们。主啊，你知道我们身体的软弱，你也知道我们所面对的困境，唯有求圣灵帮助我们，让我们能够晓得怎么样照顾我们的身体。感谢赞美你。我们特别为着那些在6月份弟兄姐妹生日的，也交在主人手当中。我们感谢主，你过去你看顾保守他们，但愿他们前面的日子也恳求父神你照样的引导他们。有软弱的，求主你刚强；在生病当中的，也求主你自己来帮助医治他们的病；有忧伤难过的，也求主你自己安慰他们。谢谢主这样的恩待。Bapa dalam surga, kami syukur atas kasih dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Khususnya pada sore hari ini, kami mendapat sebuah ceramah yang sangat indah, yaitu bagaimana kami mengatasi harta dan warisan kami, di mana kami mengetahui bahwa harta adalah titipan Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami sebagai orang tua dapat mengatur harta warisan ini dengan baik dan dengan adil. Terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan, khususnya pada saat ini pandemi COVID-19 yang kian hari kian menakutkan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, bagaimana menjaga diri kami, menjaga kesehatan, sehingga kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Saat ini kami berdoa khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu, opa-oma kami yang ulang tahun di bulan Juni ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin hidup mereka sampai detik ini. Dengan iman kami yakin Engkau akan memimpin mereka di hari yang akan datang. Bagi mereka yang lemah tubuh, Tuhan kuatkan.
Yang sedih hatinya Tuhan hibur mereka, beri damai sejahtera dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. 让我们一起领受上帝的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与众弟兄姐妹同在，从今时直到永永远远。Kiranya cinta kasih Allah Bapa yang tak berkesudahan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, penyertaan dan pimpinan kuasa serta hikmat daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.